theos. Tapi teman-teman Kristen tidak pernah menganggap Paulus theos. Maksudnya juga sama. LAI juga tidak menggambarkan seperti itu. Oh, itu kurang koma mungkin. Ini bagaimana menjadi tolak ukur kitab suci, Pak? Kalau tidak dirubah, makna yang sebenarnya diterjemahkan di dalam bahasa kesehari-harian kita sebagai bangsa Indonesia. Itu di situ Paulus theos. Paulus, mohon maaf ini ya. Kalau kita di umat Islam melihat kata ALLAH, kami sebutnya Allah. Karena double L. Nggak ada Allah. Itu merujuk kepada penistaan terhadap agama kami. Paulus sandarkan sebagai theos Allah. Itu yang pertama. Yang tadi mengenai Paulus sebenarnya mengaku dirinya Kristus, tetapi dibuat oleh LAI disamarkan. Roma 16 nomor 7, Pak. Kristen di situ, ya, Andronicus dan satu lagi siapa namanya? Itu duluan menjadi Kristen. Yang diterjemahkan Kristen itu original teksnya ternyata Kristus. Kalau Kristen pada umumnya, kita rujukan dalam dalil bahasa original teksnya, Kristen itu harusnya Kristianos. Kristianos itu yang diartikan di kisah KPR pasal 11 nomor 26. Pertama kalinya murid-murid disebut Kristen, itu Kristianos, Pak. Ini sama yang saya bawa terhadap si siapa tadi itu? Si perempuan penagih hutang. Ini pemanfaatan bahwa ilmu transliterasi, Pak. Basisnya adalah linguistik. Ya, kita mempelajari sesuatu yang ada rujukannya, yaitu ilmu bahasa dalam merujuk suatu nas yang kita bicarakan. Silakan Pak Pendosa, ayo. Kenapa tidak disadari Paulus itu diartikan theos dan juga Kristus? Silakan. Boleh saya jawab ya. Jadi Kristen Yunani atau yang disebut, ya dia kan 90% nih ortodok ya. Yunani itu 90% ortodok. Kita tahu ortodok itu punya pemahaman bahwa Paulus itu bukan theos dan Paulus itu bukan Kristus. Paulus itu rasul. Itu pemahamannya. Jadi kalau memang di sana terjadi bahasa Yunaninya Paulus itu disebut theos atau Kristus, tentu Yunani itu bukan ortodok. Ya, tetapi Yunani itu ortodok, 90% ortodok. Nah, yang 10% lagi dia Protestan. Ya. Jadi artinya ada kesamaan. Ya, sekalipun literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kita, kosa bahasa Indonesia kita tidak cukup ya, tidak memenuhi ya untuk menerjemahkan bahasa Yunani. Ini satu kelemahan bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Arab pun bahasa Indonesia kurang ya, kurang bisa menampung terjemahan dari Arab gitu. Ya, itu. Jadi yang penting kita lihat di sini adalah bagaimana Yunani itu masuk ke dalam iman ortodok. Nah, kita tahu ortodok itu mengimani, dia tidak pernah mengimani Paulus itu jadi Kristus. Dan dia tidak pernah mengimani Paulus itu theos. Yang mereka imani itu adalah Paulus itu rasul. Begitu. Jadi tidak menggeser makna yang sesungguhnya gitu loh. Itu yang pernah saya sampaikan. Oke, silakan. Jadi poinnya apa, Pak? Terjemahannya salah? Atau memang Bible Anda dirubah-rubah? Bukan. Makna sesungguhnya adalah Paulus tidak pernah theos dan Paulus tidak pernah Kristus, seperti apa yang dimani ortodok Yunani. Oke, Anda sudah membaca KPR 19 nomor 11 dari LAI, Pak? Iman Kristen jelas menuliskan Paulus itu rasul, dia bukan Kristus. Jadi kalaupun salah terjemahan, menurut Anda literasi bahasa Indonesia yang kurang banyak bisa poin, Pak. Saya bertanya, apakah Bible Anda merasa dirubah tidak sesuai dengan iman Anda, atau memang iman Anda tidak mengikuti Bible Anda? Silakan. Bukan. Jadi begini, penerjemahan ke bahasa Indonesia itu yang kurang memadai. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kurang begitu besar untuk menampung terjemahan bahasa Yunani. Berarti terjemahannya salah. Bukan.
Bukan penerjemahan, bukan penerjemahannya bahasa Indonesianya yang salah. Tidak bisa menampung penerjemahan itu. Tapi kami yakini itu bahwa Kristen Ortodok yang dari Yunani mengimani Paulus itu rasul, bukan Theos dan bukan Kristus. Ya. Pak, kalau bahasa Indonesianya yang salah, sementara yang saya tanyakan adalah terjemahannya, Anda meyakini Bible itu yang bahasa Yunani atau yang bahasa Indonesia, Pak? Artinya begini ya. Mengapa di dalam bahasa Yunani disebut tadi kamu bilang Theos segala macam? Ini kamu kan mau main-main kata-kata. Kenapa? Karena pemahaman Ortodok Yunani, sekalipun bahasa Indonesia menurutmu salah, sama dengan pemahaman orang Indonesia yang Kristen Ortodok. Sama. Gitu loh. Oke, saya tampilkan saja datanya karena Bapak ini memang harus cerdik ya, seperti ular. KPR ini Bible Sabda yang dikeluarkan oleh LAI ya, oleh Paulus Allah. Original teksnya ini, Pak. Bisa baca nggak, Pak? Bisa baca nggak, Pak? Kalau nggak bisa, kita balik lagi ke sini. Ini ada store konden nih. Ini Paulos, ya kan? Ini Theos. Ada koma nggak, Pak? Teman-teman saya gedekan ini ada koma atau tidak? Nggak ada. Nyambung. Kalau nggak ada, Paulus ini Theos atau bukan? Ya, Paulus Theos. Paulus Theos. Kalau di sini imannya orang-orang Kristen, Paulus hanya rasul bukan Theos. Yang salah imannya atau tulisannya ini? Simple loh, Pak, jangan memperumit. Kalau mau menjadi pengajar yang baik, bahwa ini salah. Saya Yang simpel betul aja, tidak Bang. Ini Bang Dito. Yunani itu ortodok 90%. Tidak ada kesalahan iman dengan ortodok yang dari Indonesia. Tidak ada. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas LAI. Kita buah hasil yang perlu. Hasilnya apa? Ternyata ortodok Yunani dengan ortodok Indonesia tidak ada sudut pandang yang berbeda, sehingga pemahamannya berbeda atau imannya yang berbeda. Anda hanya melakukan pembenaran, Pak. Tidak Bukan. Saya tidak paham bahasa Indonesia yang Anda katakan atau bahasa Yunani yang Anda katakan. Yang saya kutip ini ortodok Yunani dengan ortodok Indonesia sama-sama. Saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu, saudara. Kita kan bahas hasilnya. Kalau Bible-nya salah, hasilnya salah. Yang saya bahas. Bukan, jangan lari dulu ke sana. Yang lari ke sana, kok Anda yang ngatur? Loh, ini pertanyaan saya. Salah, tentu hasil imannya kan salah. Oh, ini Bible Anda benar ini, Paulus Theos. Katakanlah dulu, kau kan mau mengungkit-ungkit nih kesalahan Bible nih dengan cara mengungkit. Soalnya nanyain memang salah. Gimana sih? Sama seperti Sunni dengan Syiah. Sunni dengan Syiah itu kok beda dia. Jadi lari kemana-mana? Sunni dengan Syiah ini baru pas. Contohnya kan, kalau Sunni hari raya hajinya kemana? Syiah hari raya hajinya kemana? Ini baru salah. Nah, ortodok itu mengimani terus pas. Baik Kristen Kasih moderator Yunani, baik ortodok Kristen. Dia udah kejang-kejang dia. Bukan kejang-kejang. Ya kejang-kejang apa? Saya mute ya, izin ya. Saya ulang sekali lagi dan diskusi. Gini, Bang. Dalam kesempatan jangan nyerocos, Pak. Jangan nyerocos. Lihat, jangan nyerocos dulu mulut. Ini Kita lihat hasil loh. Kalau tulisan begitu, kesempatan siang hari ini, Bapak, tentu saya imannya berbeda. Saya Tulisan tidak berbeda. Tentu imannya. Izin Pak Pendoa, izin Bang, nggak usah di-mute Kang Dito, mungkin bisa ditenangkan. Pak Pendoa, Bang, sabar dulu Bang ya, ganti-gantian Bang ya. Sama kayak gini loh.
Apa arti bejat dalam bahasa Indonesianya Arab? Iya, iya, nanti kita ke situ Bang. Sabar dulu Bang. Sabar, Gitu. kita bahas. Jadi jangan kita buat ini loh, kita kan hanya lihat hasil imannya. Ortodok Yunani dengan Ortodok Kristen. Ini nggak bisa. Ortodok Yunani Nggak bisa dengan juga Ortodok kesurupan juga Indonesia. sama aja ini, aduh. Ortodok Yunani nanti dengan lagi Pak. Ortodok Nanti lagi, Indonesia Bapak. berbeda nggak dalam mengimani? Bapak susah diatur. Jadi Lanjut. susah diatur dia itu. Gini teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah, pertanyaan saya secara translation, ya, terjemahan, kan ini kan yang dikeluarkan oleh LAI. Saya nggak bahas iman, Pak. Kalau iman Bapak memang Paulus itu apostol, ya, utusan Yesus katanya. Saya tidak tolak itu. Di Bible Anda ini Paulus Theos, ini salah atau betul? Kok malah kemana-mana dia masih? Ini Bang Ardi selalu terlambat loh Bang Ardi ini. Aduh, tadi ada yang sok-sok mau bahas Bible itu tidak dirubah-rubah. Mana tadi si Lux? Teman-teman ada yang berteman sama si Lux? Coba di-share dong sama dia. Saya tidak berteman sama dia. Bocil itu, si Lux tadi namanya. Tapi susah kali memang lawan Oten kalau udah tantrum nggak mau dia gantian ngomong. Itu tadi loh yang ibu-ibu itu loh, si Agatha itu alamak aja ngomong kerokot nggak berhenti dia loh. Oh tadi Agatha. Oh Yosep tadi, si Lux itu Yosep. Waduh, nyamar mana mereka tidak percaya diri dengan akun aslinya. Nyamar aja. Oh berdua ya, Agatha sama Yosep tadi ya. Oh kenapa langsung kabur? Enggak tahu. Ada Dito kabur ah. Padahal Bang Ardi belum naik loh. Kalau Bang Ardiansa naik tadi habis itu semua. Habis semua tadi. Aduh. Tapi dia mengakui loh Bang Kang Dito tadi bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ayat sisipan. Dia mengaku, keren kali Kristen kalau kayak gitu. Itu bagus kayak gitu. Jujur kan? Jujur dia. Aduh. Padahal pertanyaannya kita ringkaskan. Jadi tujuan kita itu terjemahan bahasa Indonesia ini yang dikeluarkan oleh LAI salah atau betul gitu loh. Kok malah kita pula yang dituduh? Agak lain memang Oten. Naik aja Aki, saudaraku, aku di tempat kerja. Saya yang menyimak. Iya betul juga ya, Bang Ardi standby dia. Karena kalau ada beliau biasanya ketakutan Oten. Ya, aku dibawa dulu, bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ardi itu tahu kalau ada dia, Oten gak berani naik. Jadi dia mantau terus itu. Itu kerennya tuh. Ayo monggo teman-teman Kristen yuk, silakan. Ini aduh gimana sih teman-teman Kristen ini? Kayak kita ditagih utang loh tadi. Jawab gimana mau dijawab orang ngomong terus? Agatha. Ayo sambil di tap layar ya, teman-teman Muslim ya di bawah ya. Yakseo, siapa Yakseo? Agatha sama siapa Yakseo? Jadi dia ngomong terus loh tadi. Ngejar padahal nggak ada apa-apa yang dikejar. Makanya kita lucu, kita ketawain orang-orang kayak gitu, nggak paham terus ribut. Ayo tap layar teman-teman yuk. Jadi kalau retorika seperti itu ya udah nggak inilah kita sebenarnya nggak ada isinya, gitu kan? Iya nggak edukasi kan, tidak edukasi iya, kan. Mau diikuti kita juga ngikut nggak jelas sama mereka ya
Ya sabar. Cuman saya suka Kang Dito Ito Darni sekarang ini. Ito Darni ini sudah banyak bukunya. Dia sudah belajar banyak buku, tapi aduh, masih kayak gitu-gitu aja. Orang itu kalau sudah bertambah ilmunya, bukan lagi anak manusia Tuhannya, tapi ini tetap anak manusia, gimana sih? Naik Ito Darni, yuk kita ngobrol santai yuk. Aku suka ngobrol sama dia ini. Nih, kita ulangi lagi. Kalau Bu Darni bilang kita yang membawakan data dianggap nggak ngerti ya. Sebenarnya ini yang salah atau kita yang baca ini yang salah? Oleh Paulus Theos. Kita ulangi lagi. Oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat. Kalau di sini ada koma Bu Darni, makanya sekolah itu jangan cuman bolos aja. Paulus, kalau ada koma di sini kita berhenti baca. Oleh Paulus, Theos mengadakan mukjizat. Itu clear. Nah ini komanya lari ke belakang ini loh. Komanya lari ke sini Bu Darni. Kok malah Bu Darni yang nyalain saya? Oh itu komanya kurang geser kan gitu ke sini. Kalau Bu Darni ini saya yakin gak bisa jawab ini Kang Dito. Dia nggak bakalan bisa jawab. Saya yakin sekali. Saya yakin Bu Darni nggak bakalan jawab yang ini. Kalau dari revisi sebelumnya kita mau bahas ini, Theos melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. Jadi Theos yang melakukan mukjizat. Jadi yang bermukjizat Theosnya, bukan memberikan mukjizat. Itu Theos melakukan. Aduh. Agak lain Bu Ini Darni. Tuhan baru lagi dong berarti teman-teman Kristen ini. Tuhan baru lagi loh. Paulus berarti juga Tuhannya. Waduh, ngeri kali woi. Udahlah capek aku ketawa. Bu Darni, jangan memaksakan iman dengan Bible itu sama. Imannya Paulus utusan Yesus. Nah di Bible Paulus Theosnya. Bu Darni naik lah Bu Darni, kita ketawa-ketawa aja. Emang menggelikan ya Teten nih. Sampai hilang tadi otaknya yang banyak, enggak lah katanya. Ya kali aja kacamatanya perlu diganti kacamata silinder Bu. Komanya ada di paling ujung soalnya. Ayo Bu Darni, pasti nggak bisa dijawab tuh Bu Darni. Nggak mungkin bisa dijawab. Karena memang di situ yang tertulis Paulnya yang Theos. Silakan itu Darni. Yang tadi ditunjukkan tadi kan? Ada datanya tuh, Kang Dito buka tadi. Gimana sih? Nggak bisa dijawab kan? Paulus yang Theos. Gitu itu. Silakan itu. Itu lagi pasang pampers. Silakan itu Darni naik itu Darni.
Ya udah, Bang Tony silakan naik Bang, kasih paham kami coba. Silakan Bang Tony. Kami kurang baik apa lagi sama teman-teman Kristen ini loh. Dikasih panggung, dikasih ruang untuk ngomong, dikasih ruang untuk mengajar. Masih takut gak naik diskusi lintas agama? Gimana sih teman-teman Kristen ini? Ganti akun aja itu. Akun yang kecil itu loh, yang biasa itu pakai itu. Ganti aja pakai itu. Udah dikasih ruang, udah dikasih panggung, udah dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk mengajar. Akun yang kecil itu. Ada tuh akun yang kedua. Akun keduanya itu Darni. Ini tab-tabnya kalau bisa dikencangin teman-teman ya. Saya perbesar dulu layar saya supaya mudah. Nih, itu tab-tabnya di sebelah kiri yang layar besar tuh. Supaya cepat di tab-tab coba. Kasih cukup 50 kala dulu tab-tabnya ya. Silakan teman-teman muslim bantu tab-tab layar. Tab-tabnya di sebelah kiri. Hati-hati salah tekan, nanti kirim permintaan naik pula. Itu Kang Dito sudah open cam tuh, tantang Budar nih tuh. Ntar. Asik. Kacil oleh. Gimana rokok aman? Aduh, ayo teman-teman, ayo apanya? Pemberkatannya silakan diberkati teman-teman, ayo. Berkati Kang Dito tuh, ayo. Rubah malah susah tap pandi. Oh, susah ditap. Ibu Darni juga kalau naik ini ada pemberkatan nih sama oleh teman-teman muslim nih sama Ibu itu Darni. Silakan itu. Ayo di pemberkatan dulu teman-teman ya supaya didoakan sama Kang Dito, diberkati kalian. Ya cukupkan 100 aja lah koin-koinnya itu supaya enak kelihatan. Masya Allah. Syukron. Nike. Ada Nike. Diberkati kau ada Nike, diberkati lah kau. Puas aja ya. Iya betul. Diberkati dulu kayak di Komal Bang Faru gitu. Diberkatilah kau. Ayo tap-tap layar teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Itu Darni kalau naik nanti kita kasih pemberkatan juga lah. Barang 10 ekor mawar atau 10 ekor kambing. Nanti kita kasih pemberkatan. Makanya itu itu kalau live itu open cam biar nggak ditombak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sam Traktor. Masih sibuk Bang. Ini baru free nih loh. Baru-baru saya free ini, belum terlalu lama. Minggu-minggu ini ada jadwal free. Besok ini nggak bisa lagi free. Besok dari Senin sampai Sabtu padat lagi tuh jadwal. Nggak akan ada lagi kesempatan kayaknya untuk live. Ya mungkin sekali lah nanti malam ya kan. Sekali aja dalam minggu depan ini. Padat, masih sibuk woi. Sibuk coy. Mana ke Pemda, ke bank, Sukron Bang Iksak. Nggak usah. Banyak Badannya urusan. Pak Desa. Oh Pade ya, Pade ya. Nggak ada muncul kumisnya. Pade Isak ya. Puas lah. Kasih. Syukron Bang Iksak, Pada Iksak. Lancar ini, diberkati kau Bang Iksak. Diberkati lah kau. Diberkati kau Bang Iksak. Masya Allah. Ayo sambil di tap-tap juga ya teman-teman ya. Ya cukup 30 kali teman-teman Kristen Pakai topi datang. enak nggak Bang? Tapi kamu udah open cam. Siapa? Aku. Iya. Ini sih naik paus. Kang Dito 04 semalam pakai 09 tuh. Ah, tegur tuh. Semalam pakai 09. Iya, Bang Kang Dito ini aduh akunnya.
ribuan akun. Kalau bisa ribuan, dia buat ribuan dia. Aduh, Bang Ardi selalu datang di saat yang tidak tepat. Tiap live ditombak. Itu bikin akun baru dulu itu loh. Baru naik itu. Rindu aku sama itu Darni nih, woi. Kita ini sama itu Darni ya, teman-teman udah bertahun-tahun diskusi. Tapi beliau ini saya salutnya, kita setelah diskusi tetap kembali berteman lagi seperti biasa. Hanya di komal diskusi aja kita gontok-gontokan, tapi setelah ketemu di dunia nyata, di dunia maya, ya seperti itulah. Salut sama beliau. Di aplikasi saya tidak punya P atau S. Itu nggak ada itu Kang Dito. Gimana tuh? Coba apa keterangannya pada Ishak ini ya? Aku juga sayang sama Ito. Saking sayangnya aku sama Ito, aku nggak mau Ito itu sembah anak manusia. Itu loh, Ito. Saking sayangku sama Ito Darni, nggak mau aku Ito itu sembah anak manusia, nggak mau. Aku nggak mau. Ketawa itu. Janganlah kayak gitu itu. Masa ketawa? Aku sayang loh. Saking sayangnya aku sama Jesus, sama Yesus, nggak mau aku itu Yesus itu disalib, mati dibunuh, nggak mau aku. Karena di dalam kitab Mazmur 91, Yesus kami itu nggak mati dibunuh, nggak mati tersalib. Keren kali. Aku sayang sama Yesus itu, sayang sama itu Darni, sayang sama Yesus. Saking sayangnya aku nggak mau Yesus itu dituhankan, gitu loh. Gimana sih? Begitu itu. Itulah bukti sayangku sama itu. Jadi nanti kalau ditanya sama Tuhan yang benar, Pandi, siap ya Allah. Udah pernah kau ingatkan itu Darni untuk bertobat? Udah ya Allah, sudah sering saya ingatkan. Terus kenapa dia masih kayak gitu, masih sembah manusia? Entahlah ya Allah, mungkin sudah jalannya beliau itu mati dalam keadaan kafir. Kasihan, sayang aku sama itu, nggak mau aku. Sebenarnya ya Allah, saya nggak mau itu Darni itu mati dalam keadaan kafir. Nggak mau saya ya Allah. Lalu kenapa dia seperti itu? Dia keras hati ya Allah. Dia diliputi setan, dikelilingin setan, di rumahnya itu banyak setan tuh. Makanya dia sampai sekarang nyembah anak manusia ya Allah. Jadi ya do itu. Ganti akun itu baru naik. Silakan Bang Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ibadah silakan ya. Aku aja biarpun Islam tapi fans sama Bu Darni, mantap. Iyalah. Beliau itu bagus orangnya, humoris, pintar bergaul. Ya gitulah. Salut sama Bu Darni lah. Cuman karena kami itu sayang itu, makanya kami ingatkan terus, itu bukan Tuhan itu, anak manusia itu nabinya Tuhan, utusan Tuhan itu. Mana ayatnya Fandi? Yohanes 17:3 itu, Yesus mengaku utusan Tuhan. Kan gitu. Kita selalu menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, tapi itu nggak mau dengar. Makanya Yesus nanti itu marah. Kenapa kau nggak dengar Fandi itu? Walaupun Yesus marah nanti ya. Matius 7:21-23. Aku marah karena kau tidak dengar apa yang disampaikan Fandi. Itu yang firmannya Tuhan sampaikan kepadaku dan ku sampaikan kepada manusia itu. Kayak gitu. Jadi di dalam Bible, di dalam kitab Mazmur 91 nomor 1-12, Yesus kami itu yang kami sayangi, yang kami cintai, dia tidak mati dibunuh, dia tidak mati tersalib, dia dilindungin sama Elohim. Bahkan kakinya pun itu dijaga sama malaikat supaya tidak terhantuk kepada batu, supaya tidak tersandung batu kakinya Yesus kami itu. Keren kali. Keren. Makanya Yesus bilang, Lukas 24 nomor 44, bahwa semua harus digenapi yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Makanya itu kita buka kitab Mazmur 91 nomor 1-12. Begitu itu. Gampang kali loh itu caranya memahami Bible itu. Gampang kali bahwa Yesus itu nggak mati terbunuh, nggak mati tersalib.
Cuman kan karena doktrin teman-teman Kristen yang terlalu kental, yang menyebabkan ya teman-teman Kristen sampai sekarang meyakini Yesus itu mati terbunuh. Padahal masa nabinya Tuhan dibunuh sama manusia biasa, gimana sih? Nggak ada dong powernya Tuhan itu kalau dibiarkan nabinya dibunuh, nggak ada powernya. Kan kayak gitu itu. Gitu toh. Silakan teman-teman Kristen, monggo. Nih, aku tadi salah jambak, sorry. Sorry Bang Ishak, Pade Ishak, salah tekan tadi aku ya. Manusia bukan Tuhan. Tanya Bang Billy yang dibawa data di kitab Talmud Yahudi Yesus dibunuh. Oh, itu Darni kalau mati nanti di dalam peti pakai baju pengantin, gengsi pakai kain kafan ala Makjang. Inilah parahnya Kristen itu. Yesus kalau meninggal pakai kain kafan, dikafani sama Nabi Yusuf. Sementara Kristen kalau meninggal berarti salah tafsir. Nyebut orang-orang di luar dari Bani Israel yang ngikutin dia dengan sebutan kuku. Masa Pak Pastor itu masih mengatakan apa itu? Kan aneh. Ya sederhananya aku nggak mau dikatakan kuku gitu. sebenarnya itu kan gini. 13 tahun, 13 tahun Bang, 2012 ke 2025, 13 tahun. 13 tahun ya, berarti belum lama. Baru 13 tahun. Ya, tapi intinya gini Pak Pastor, ya. Sebelum saya menjadi Islam, dimulai dari tahun 2008 itu sampai 2011, saya itu intens membaca Bible. Nah, saya intens baca Bible hingga saya sadari ternyata saya ya pada saat itu ngerasa ditipu. Gitu loh. Kenapa ditipu? Pendetaku mengatakan Yesus Tuhan. Gimana? Sudah berapa kali selesai membaca Alkitab? Saya selesainya nggak sampai dua kali sampai di kitab Lukas. Saya selesai 2 kali. Terakhir yang mau ketiga kali itu sampainya di kitab Lukas. Tapi saya tidak ingat tuh di Lukas berapa. Kenapa saya merasakan begitu? Gini Pak Pastor, ketika pendeta mengatakan Yesus Tuhan, ya ternyata data dalam Bible mengatakan dia utusan. Ketika ketika para pendeta itu mengajak menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus, Yesusnya sendiri pun bertuhan. Kan gitu. Bahkan saya tidak dapatkan satu narasi pun di mana Yesus pernah menyebut Kristen, memberikan pengajaran-pengajaran kepada Kristen, memberikan janji apapun kepada Kristen. Bahkan yang lebih yang lebih spesifik lagi, Yesus itu tidak pernah melakukan mukjizat kepada orang Kristen. Tapi sementara orang Kristen sendiri, ya kan, seringkali berkuar-kuar tentang mukjizat Yesus. Sementara setiap mukjizat yang dilakukan Yesus tidak ada manfaatnya untuk orang Kristen. Manfaatnya hanya untuk orang-orang Bani Israel pada masa itu kan. Dia berikan 5.000 orang makan, 5.000 orang itu Bani Israel yang memang hidup dalam kemiskinan karena di bawah jajahan. Dia bangkitkan Lazarus, Lazarus juga Yahudi, gitu loh. Dia menyembuhkan orang sakit yang orang sakit juga. Dulu Bang Faruk di gereja apa? Saya dulu 2 di anak-anak sampai remaja. Saya dulu di Pentakosta, GSJA, Gereja Sidang Jemaat Bola. Nah, ketika saya sudah dewasa, saya ke HKBP. Saya kembali ke HKBP. Oh, HKBP. Kampung asalnya dari mana ini? Wah, itu udah intens lah, Pak. Nggak, maksudnya kan saya bisa tahu. Istri saya kan juga. Itu udah lain lah. Yang jelas bukan dari Nazaret dan juga Galilea. Yang pastinya saya tidak dari Nazaret dan juga Galilea. Ada orang Batak di Nazaret. Mana ada Ya, kampung orang Batak di Nazaret? Ya makanya saya bilang, saya yang pastinya bukan dari situ. Yang sebenarnya saya lihat itu hanya karena tidak memahami. Tidak memahami. Misalnya tadi bahasa analogi.
Nah, itu perempuan dari Kanaan itu memahami itu analogi. Makanya perempuan dari Kanaan itu, perempuan Sidon orang Kanaan itu di Matius 15, dia paham itu apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepadanya itu sebuah analogi. Tidak patut roti yang diberikan kepada anak diberikan kepada anjing. Itu sebuah analogi. Guguk, bilangnya ada kena ben. Oh, guguk. Memang nggak boleh ya ngomong gitu. Nggak boleh, ini nggak aku nanti rungkat. Oh gitu ya. Saya malah biasa ngomong full apa. Tapi perempuan itu berkata, guguk pun makan dari remang-remang yang jatuh dari tuannya. Nah, memang benar apa yang dikatakan Bang Faruk. Yesus diutus ya hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, itu benar kata. Nah, namun Yohanes pasal 1 ayat 11 jelaskan, ia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa yang menerimanya, yang percaya kepadanya, ya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi perempuan Kanaan dari Sidon itu, dia mendapat anugerah. Israel menolak Yesus, Ya. bangsa-bangsa Jadi non-Yahudi ini, punya kesempatan. Begini Bapak Pastor ya, kepunyaannya di situ, siapanya di situ adalah Bapak. Kepunyaannya Bapak. Yang kedua siapa Bapak itu? Matius 11:25, Tuhannya Yesus. Kan gitu. Salah. Agar percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Percaya pada Yesus. Percaya akan hal apa kepada Yesus ini? Yesus itu utusan, bukan percaya kalau dia Tuhan. Tapi coba saya memberikan kerangka di sini, Pak Pastor ya. Sebenarnya yang kita kaji itu adalah sesuatu yang seringkali disangkal dan dibantah oleh teman-teman Kristen. Coba saya mengajak Pak Pendeta ini untuk berpikir ke tempat yang agak lebih besar lagi daripada perkara itu. Ya, apa itu? Asal muasal Kristen itu tadi. Kan gitu. Coba kita kaji dari Musa. Nih. Ketika Musa diutus, dia kan diutus untuk Bani Israel. Bahkan data di dalam Bible Anda sendiri, ke dalam kitab Anda sendiri, Perjanjian Lama, Ulangan 4 nomor 44, Ulangan 33 nomor 4 ya sampai seterusnya. Di situ dikisahkan Musa ini ya diberikan Taurat dan hukum kepadanya hanya untuk Bani Israel. Nah, ketika Musa diutus ya, Musa menyampaikan ajarannya dengan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya Musa, Pak Pastor? Ya, bahasa Ibrani. Oke. Dan kitab diturunkan ketika dia berbicara dengan kaumnya, yang menyampaikan risalah ketuhanan dengan kaumnya dengan bahasa Ibrani. Maka ketika kitab diturunkan kepada Musa, ya kitab itu juga tertulis dengan bahasa apa Pak Pastor? Bahasa apa? Ini Bang Yosef ini ada di bawah. Dia bilang Aramaik. Musa menerima kitab dalam bentuk bahasa Aramaik kata dia. Oke, intinya dalam bentuk bahasa kaumnya kan. Oke, Musa berbicara dan menerima kitab dengan bahasa kaumnya, betul? Betul? Benar ya? Musa berbicara bukan menerima, tapi menulis. Dari mana dia menulis kalau nggak pernah menerima, Pak? Enggak, kalau menerima kita. Dari mana dia bisa menulis kalau dia tidak pernah menerima sumber informasi itu tadi? Makanya saya perbaiki kalimatnya. Jadi yang diterima itu bukan kita. Ya, oke, di sini ada orang Yahudi, ya. Nah, yang diterima itu adalah ini Yahudinya kita tanya ya, Yahudinya aja langsung kita tanya Pak Pendeta. ini Yahudi yang Ya, salam.
Bagaimana rasanya? Gimana rasanya dibuatkan video? Netizennya banyak tuh. Ya, pasten ada loh. Persek itu dalam bahasa Ibrani ada bentuknya pasten di Nanti dalamnya. dipelajari lagi. Oh, orang ada bukti. Kita ngaji ini aja lah ya. Saya tanya ke Yahudinya aja ya, Pak Petrus ya. Nanti kita baru saya tanya kepada Bapak Petrus ya. Saya tanya kepada akhinya dulu, akhi Yosefnya. Ketika Musa diutus ke dunia ini, dia berbicara dengan kaumnya dengan bahasa apa ini, akhi? Iya, bahasa Ibrani lah. Bahasa Ibrani. Oke. Ketika Musa ya menerima kitab yang diterima Musa ini, yang dituliskan ini, yaitu Taurat itu tadi, itu dalam bahasa apa? Berarti bahasa Ibrani lah. Ibrani. Ada Hebrew ya. Ya, atau Hebrew ya. Oke. Karena memang Musanya orang Yahudi. Orang Israel ya, dari suku Iya. Lewi. Iya. Ya, dia dari Bani Israel kan gitu. Ya, betul. Dari suku Lewi. Oke. Dia ada orang dari Bani Israel. Oke. Nah, sekarang Yesus. Coba kita pikirkan, masuk akal nggak? Yesus ini orang apa, Pak CPT Siswa? Kristen. Narasinya nggak Oke, begitu. Pak Pastor, Yesus ini orang apa? Nah, sebentar. Narasinya nggak begitu. Itu Enggak, saya tanya, ini Yesus ini orang apa? Yesus orang Yahudi Israel. Yahudi. Oke. Karena dia Yahudi, karena Yesus Yahudi, ketika dia komunikasi kepada kaumnya, dia gunakan bahasa apa pada masa itu, Pak Pastor? Pas interaksinya Yunani. Kok Yunani? Aramaik lah. Dalam hari-hari berbicara Aramaik. Kalau di komunitas mereka, dalam komunitas mereka itu kan ada sinagog. Nah, sinagog itu tempat di mana Pak Pendeta, saya tidak tanya Udah, maksudnya coba gini. Ya sehari-hariannya gitu loh Pak Pendeta. Oke. Sehari-hariannya Yesus ini berkomunikasi dengan bahasa apa gitu loh Pak Nah, Pendeta. sekarang saya tanya, Bang Faruk orang apa? Loh kok tanya saya, masa Nah, Pak ini kan Pendeta saya nggak kasih tahu? gambaran saya. Cara berpikir Bang Faruk itu agak sempit. Jadi gini, Bang Faruk Bukan ini sempit loh Pak Pendeta. Nah, saya kasih gambaran. Bang Faruk ini orang Batak, tapi berbahasa Indonesia. Iya, Tidak seharusnya bahasa Indonesia. Kenapa? Oke. Kenapa Bang Faruk ngomong dengan saya berbahasa Indonesia, bukan bahasa Batak? Ya karena saya kesehari-harian saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasionalnya negara ini sendiri. Oke, Gitu loh kan? waktu itu. Sekarang saya tanya, Makanya- Yesus itu orang apa? Oke, Yesus itu Yesusnya kan orang Yahudi. Orang Dia Yahudi. komunikasi sehari-hari dengan kaumnya, dengan orang-orang sekitarnya dengan bahasa apa? dia berinteraksi dengan bahasa Yunani. Kok ini Yunani? Iya, karena dia berinteraksi itu di wilayah, ada 3 wilayah besar. Nah, dia berinteraksi di wilayah Galilea, Samaria, Yudea. Nah, dan juga di situ interaksi dengan ada orang-orang Romawi, seperti perempuan Sidon, perempuan Kanaan. Ya, jelas mereka tidak ngerti bahasa Ibrani, bahasa interaksinya sama seperti Bang Faruk hari ini orang Batak, tapi dalam sehari-harinya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dalam komunitas Bang Faruk, Pak, saya dengan potong Pak. keluarganya, Yesus hari-harinya itu bahasa Aram Pak. Ini bahasanya orang Yahudi atau bahasanya orang Romawi? dia bukan bahasa Romawi Yahudi, tapi pada waktu itu konteks pada waktu itu bahasa internasional, bahasa persatuan. Bukan persoalan bahasa persatuan loh, Ya, Pak itu Pendeta. persoalan. Orang Nah, itu Romawi di mana-mana pun kalau sampai sekarang ini masih ada orang yang berbicara dengan bahasa Yunani. Kok masa konteks itu? Iya, pada masa itu. Dunia manapun Aduh. mereka tinggal, Makanya saya niscaya bilang. mereka berbicara dengan bahasa Yunani karena itu bahasanya mereka. Niscaya. Bahasa yang mereka bisa gitu loh. Sekarang gini, Saya kalau tanyakan, itu ini niscaya, dasar ya, sama dasar ya, seperti Bang dasarnya. Faruk orang Batak, niscaya Pendeta. bahasa Indonesia.
Ya ini saya tanya berpikirnya gini loh. Cara berpikirnya itu coba berpikir itu secara objektif. Nah, jangan memaksakan sesuatu yang tidak objektif. Misalnya, objektif ya. Misalnya saya ngotot gini. Nah, Bang Faruk itu harus ngomongnya pakai bahasa Batak. Karena dia orang Batak. Tidak. Nah, padahal bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia. Saya tanya asal. Dia harus orang Batak, karena dia orang Batak, dia harus pakai bahasa Batak. Kan Pak Pastor, oke, saya tanya. Bahasa Yunani ini berasal dari orang Romawi atau dari orang Yahudi? Apanya? Saya tanya asal. Bahasa Yunani ini tadi, ini berasal dari bangsa Romawi atau dari Bani Israel? Nah, itu lebih ngawur lagi. Bahasa Yunani ya berasal dari orang Yunani. Jadi saya jelaskan sedikit. Nah, saya jelaskan gini. Karena Yesus bukan orang Yunani, bukan orang Romawi, ya berarti bahasa kesehari-harian dia ini harusnya bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya pada masa itu? Aram. Tidak harus. Oke, saya bacain data ya. Coba saya bacain data. Jesus' daily language was Aramaic. The common language of Palestine at that time. He also likely knew Greek. Dia juga bisa tahu bahasa Yunani, tapi bahasa daily language ya, bahasa sehari-harinya Aramaik. Begitu tuh data ya, bisa lihat di ensiklopedia. Lanjut. Ya bisa saja kita lihat datanya. Ya, telusuri latar belakang. Maksud gini. Latar belakangnya itu maksudnya latar belakang yang memunculkan data itu siapa? Karena gini, di Nazaret itu tercatat Yesus itu masuk ke sinagog. Nah, orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka itu secara kebudayaan, secara segala-galanya, mereka itu di atas seluruh suku bangsa di dunia. Hina bagi mereka kalau mereka harus mengadopsi kebudayaan orang lain. Itu orang Yahudi. Nah, Oke. Jadi gini, maksudnya gini. Memang waktu itu juga Aramaik ada. Bahasa Aramaik ada karena di Samaria waktu setelah pulang dari pembuangan, kan orang-orang Samaria itu pada waktu itu dijajah oleh Asyur. Mereka dijajah oleh Asyur Niniwe. Nah, sedangkan orang-orang kemana-mana Yudea itu dijajah oleh Babilonia. Bang Faruk lurusin lagi. Yesus itu berbahasa Aramaik sehari-harinya. Dilihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 20. Itu waktu Yesus disalib, itu tulisan yang ada di salib itu 3 bahasa. Nah, itu bahasa Ibrani, bahasa Latin dan Yunani. Tidak ada bahasa Aramaik. Itu konteksnya. Nggak gini loh Pak Pendeta. Bapak Pendeta tadi sudah bilang Yesus itu ke sinagoga. Kan gitu. Ya, Nah, Pak Pendeta bilang Yesus itu bicara bahasa Yunani. Yang jadi pertanyaan, adakah fakta sejarah yang menceritakan adanya orang Yunani mengikuti kegiatan ritual ibadah di sinagoga? Gini. Saya kan gini lagi. Ya makanya saya perlu jelaskan karena Bang Faruk nggak ngerti sejarah menceritakan orang yang beribadah ke sinagoga. Makanya saya jelaskan kepada Bang Faruk. Saudaraku Faruk, dengar dulu. Makanya dengar. Sesudah Alexander Agung naik takhta, kebudayaan yang mempengaruhi dunia waktu itu adalah kebudayaan Yunani. Sehingga semua sastra itu menggunakan kebudayaan Yunani. Helenis begitu dong, Helenis ya, keren dikit bahasanya. Ya Helenis. Oke. Oh mantap juga ini ya Rabbi Yosef. Oke, nah abad kedua sebelum Masehi atas permintaan Raja Fidelfus Ptolemy II ya meminta supaya Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu abad kedua sebelum Masehi. Bukan Tanakh, Torah. Pentateuch artinya 5 kitab Musa, bukan Tanakh, beda. Nah, ya memang awalnya 5 kitab Musa, tapi kemudian kan semua kitab, bahkan ditambah dengan apokripa, gitu.
Atas itu untuk apa? Untuk kepentingan perpustakaan yang ada di Alexandria. Betul, pinter juga kau. Ya kalau ndak pintar gimana kasih tahu sama Nabi Bang Billy hanya ada dua. pintar juga kau. Bang Billy cuma sampai di situ aja pintarnya. Coba aja lagi diskusi lari nanti lari. Dah, silakan Bang Billy. Lanjut. Nah, jadi kebudayaan yang waktu itu menguasai secara sastra budaya adalah Yunani. Sampai pada masa Kekaisaran Romawi. Nah, pada waktu Kekaisaran Romawi, kebudayaan yang secara sastra itu kebudayaan Yunani itu sudah menguasai dunia. Bahkan bahasa persatuan dunia pada waktu itu adalah bahasa Yunani koine, Yunani umum. Itu. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu ada yang namanya pakai nama Yunani, misalnya Simon. Nah, Ibraninya itu Simeon. Itu namanya Simon, Yudas. Nah, gitu. Udah boleh. Gitu. Jadi sama seperti orang Saya Batak mau hari begini, Pak ini. Pendeta. Saya boleh Sama ngomong? seperti orang Batak hari ini. Misalnya namanya tidak ada lagi orang Batak yang namanya tidak identik Aku- lagi. Tidak identik Boleh saya lagi ngomong, Pak dengan Pendeta? kebudayaan Batak. Tidak Tapi ngelek, pakai bagus, bahasa bagus, Indonesia. bagus. Pakai bahasa Indonesia. Udah boleh gantian kita Pak Pendeta? Oke, Boleh gantian silakan. kita Pak Pendeta? Silakan. Oke, tolong jangan dipotong Pak Pendeta ya. Oke. Nih. Nah, saya tidak potong kalau kita nanti sudah tanya-tanya. kaji. Enggak, saya nggak tanya nih. Saya nggak tanya. Ya, saya udah tarik ini kesimpulan dari data yang ada. Kita sudah dapat kesimpulannya tadi, ya Bang Billy selaku Yahudi mengatakan dan data yang disampaikan fakta sejarah, ya dalil yang kuat mengatakan Yesus itu berbicara kesehari-harian komunikasi itu menggunakan bahasa Aramaik. Kan gitu. Lalu di tengah-tengah narasinya, Pak Pendeta tadi mengakui bahwasanya pada masa itu negeri tempat Yesus itu tinggal, ya, yang jadi apa, yaitu Palestina sekarang itu dikuasai, ya, melalui dalam bentuk penjajahan oleh pemerintahan Romawi pada masa itu, hingga pemerintahan Romawi itu pada saat itu mengintervensi budaya dan juga bahasa. Ya, bahasa yang digunakan pada saat itu bahasa Yunani. Oke, berarti dalam kata lain, ajarannya Yesus pada saat itu, ya ajarannya ya Yesus yang orang Yahudi atau Bani Israel pada masa itu diintervensi oleh penjajah. Siapa negara penjajahnya? Romawi. Sehingga hasil intervensi itu, ya hasil intervensi itu menghadirkan ajaran Kristen. Di mana Kristen ini, ya, di mana ketika mereka melahirkan ajaran Kristen ini, diberikan kepada mereka kitab dalam bentuk Yunani, di mana Yesus sendiri tidak pernah membacanya, ya, dan ajaran mereka berlahir dan berasal dari Romawi. Jadi ternyata benar teman-teman ya, fix tidak ada urusannya dan korelasinya antara Yesus dengan Kristen. Karena ternyata yang melahirkan Kristen itu adalah Romawi, di mana sejatinya Romawi inilah ya dalam iman kepercayaan teman-teman Kristen yang telah membunuh atau yang telah menyalibkan Yesus itu. Tambahin Bang Faruk, saya tambahin. Yang dibilang Bang Faruk itu penggunaan bahasa sehari-hari di Galilea, Pak. Di Galilea itu Yesus di situ bersama murid-murid dengan bahasa Aram. Ya. Yang Bapak bilang bahasa Yunani itu digunakan abad keempat, abad ketiga. Itu apa? Abad keempat. Ya untuk membuat perjanjian baru. Ya, jadi dibilang Yesus. Dibilang Kita Yesus. samakan ahli sejarah. Ya, Pak Pendeta. Sedikit lagi Pak Kalau Pendeta. segini, Intinya coba cerdas. Intinya Segini, sedikit Pak, lagi saya belum, Pak Pendeta. Intinya sedikit lagi Pak Pendeta. Intinya ternyata teman-teman kita sudah dapatkan faktanya, sejarahnya ya, bahwasanya ternyata Kristen ini dilahirkan oleh Romawi, ya, dilahirkan oleh Romawi, bukan dilahirkan oleh Yahudi. Apalagi Bani Israel. Coba kita tanya sama Bang Billy-nya. Bang Billy, Ya, gimana? adakah fakta sejarah yang mengatakan bahwasanya Kristen itu lahir dari rahimnya Yahudi?
Kalau di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Max Isaac Demon, memang yang membantu kekristenan itu dari Yahudi, memang terlahir dari rahim Yahudi. Nah, sejak kapan itu perpisahannya? Di zaman Rabbi Gamaliel. Ketika Rabbi Gamaliel mensosialisasikan Mishnah, itu oral Torah, ke seluruh orang Yahudi yang ada di pemborongan, Paulus juga melakukan hal yang sama, mengabarkan ajaran dia yang baru. Dan ketika orang-orang Yahudi yang sebangsanya mendengar ajaran dia di sinagog, bertanya-tanya, ini ajaran bukan ajaran Tuhan, tidak dalam Taurat. Maka Rabbi Gamaliel membuatkan birkat haminim yang didoakan sehari 3 kali oleh orang Yahudi. Selama Shin Atetikva, kiranya nama mereka dihancurkan, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Itu doa yang dilayangkan, diajarkan oleh Rabban Gamaliel terhadap kelakuan Paulus. Nah, ketika itu saya tanyakan gini Bang Yosef, ya Bang Billy, sedikit lagi saya Pak Pendeta, saya belum sampai kepada poinnya. Ini banyak nih. Yang saya tanyakan itu gini Pak, Bang Billy. Ya Kristen sekarang ini yang saya tanyakan. Kan aku bisa mengenal nih kan Kristen sekarang ini, peribadatan mereka dan juga konsep ketuhanan mereka. Apakah itu lahir dari rahim Yahudi? Oh enggak lah, kan kalau Judaism Tuhannya bukan manusia. Kita lihat dari buku ya. Kita kasih data di buku ya. Bentar, aku kasih data di buku. Saya ngobrol sebentar, saya sampaikan sebentar ini. Jadi memang upaya untuk menyesatkan umat Islam ini dilakukan oleh Bang Faruk ini dengan berbagai upaya, keras upayanya, sampai sudah dijawab dengan jujur oleh Saudara Billy, ya, bahwa benar. Karena gini itu Pak, secara historisnya. Nah, sebentar saya ngomong dulu. Kristen dahulu dengan Kristen sekarang itu berbeda. Oke. Intinya kan dengan Kristen sekarang berbeda. Karena saya tegaskan lagi, Kristen sekarang bukan Kristen dahulu gitu loh. Beda, Kristen dulu sama Kristen sekarang beda. Lanjut. Saking kerasnya dia bilang beda. Nanti sebentar dia bilang Kristen sekarang ini dari Paulus. Padahal udah dijelaskan sama Bang Billy tadi bahwa di situ ada dualisme antara Gamaliel dengan Rasul Paulus. Nah, itu kan jadi tidak paham konteks budaya. Sejarawan ya Josephus Flavius yang hidup abad pertama itu menjelaskan secara detail latar belakang historis kebudayaan pada waktu itu. Orang-orang Yahudi memang hidup dalam pemerintahan di bawah kekuasaan Romawi. Tetapi mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka, hukum-hukum mereka, aturan sipil mereka, dikasih kebebasan orang-orang Yahudi. Tetapi tetap warga Romawi menjadi warga kelas 1. Sama seperti di Malaysia itu ada kelas-kelas sosialnya. Gitu. Jadi itu yang tidak dipahami. Nah, mengenai kitab Alkitab, komunikasi orang Yahudi pada waktu itu, ya jelas orang Yahudi dalam komunikasi internal dia berbahasa Ibrani, ya berbahasa Ibrani. Komunikasi internalnya, misalnya di situ ada sinagog. Sinagog itu tidak mempelajari bahasa Aramaik, ya sinagog itu mempelajari bahasa Ibrani. Sampai sekarang pun, ya sinagog itu, ya itu berbahasa Ibrani bukan bahasa Aramaik. Nah, memang ada juga ya kebudayaan Aramaik. Begini, banyak nih korban Aramaik, tapi pengaruh bahasa Aramaik itu tidak besar. Ya, dia tidak besar, tidak sehebat pengaruh bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa persatuan. Bangsa Romawi berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain pakai bahasa Yunani. Nah, walaupun waktu itu juga ada secara hierarki kepemimpinan di bawah kekaisaran Romawi. Nah, makanya Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani karena Perjanjian Baru itu ditujukan kepada orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan. Pak Pendeta gantian dengan Bang Billy, Pak Pendeta panjang kali pada jelaskan. Gantian dengan Bang Billy. Oke lah ya, saya pamit dulu.
Saya ini mau kasih data ini. itu, oke ya. Memang kalian tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Kenapa saya harus menjelaskan kalian? Pak Pendeta udah panjang lebar kok ngomong lo Pak Pendeta. Gantian lah. Nah, ada nih ya, the Mishnah and the call of the Mishnah, panggilan Mishnah. Ketika Rabi Yohanan bin Zakkai mati tahun 80 Masehi, penerusnya Rabban Gamaliel kedua, ya, dia mengabarkan Mishnah ke seluruh Yahudi yang ada di pembuangan. Di waktu yang sama juga Paulus mengajarkan ajaran yang baru, ya. Nah, ini dia. The Christian Apostle Paul, Rasul Paulus, ya, rasulnya orang Kristen, had berinisiatif untuk mengajarkan ajaran Kristen, doktrin Kristen di pulpil di sarangnya sinagog Yahudi. Nah, and other Christian missionaries continue the practice, dan seluruh pengikutnya, misionarisnya mengikuti ajaran Paulus seperti itu, ngajarin orang Yahudi tentang ajaran baru. Orang Yahudi yang mendengar ajaran ini merasa aneh, asing atas doktrin ini. Some wondering where in the Torah God. Beberapa orang bertanya-tanya di mana itu ada dalam Torah Tuhan, karena tidak pernah ada seperti itu. And said that what the Christian proclaim other, ya, jadi yang seperti yang mereka klaim itu tidak ada dalam Taurat. Jadi orang Yahudi yang sesama sejaman Paulus bingung, nggak ada dalam Taurat. Yang lain berpikir bahwa ini mungkin adalah sekte variasi lain dari Judaism. Di sini letak bahayanya. This is the danger. Gamaliel ended practice of free rider of Christian doctrine. Gamaliel menghentikan nebengnya praktek nebengnya Kristen doktrin di sinagog Yahudi dan membuatkan sebuah pesan yang mengekskomunikasi mereka, memutus hubungan dengan mereka di dalam suatu berkat doa yang dinamakan berkat Haminim. Ini kiranya para pemfitnah dihancurkan dan diremukkan dari kitab kehidupan, suruh dihapus, ya. That did it, dan itulah yang terjadi. Christian become angry, orang-orang Kristen menjadi marah dan menarik keanggotaan mereka dari kumpulan congregation orang Yahudi, dan mereka membuat hall meeting, gedung yang sama dengan sinagog, ya, yang kemudian dikenal sebagai churches atau gereja-gereja. Thus making, hal itu membuat orang Yahudi menjadi bidan yang membantu kelahiran gereja-gereja. Begitu asal usulnya, ya, dari Paulus. Gitu. Ini data. Ya. Billy, juga mau tanya nih, Billy. Ini udah lama mau saya tanyakan sebenarnya pada antum kan. Apakah terjemahan yang diklaim oleh teman-teman Kristen, kitab Taurat itu, Kejadian Ulangan, Bilangan, Imamat itu merupakan kitab Tauratnya Yahudi? Kitab Tauratnya Yahudi diterjemahkan apa memang seperti itu isinya? Ya, itu aja udah salah, keluaran. Shemot itu, Shem itu nama, Shemot nama-nama. Itu udah salah itu dari situ. Shemot. Dari penamaan kitab saja mereka sudah salah ketika menerjemahkan. Susunan kitab aja mereka salah. Susunannya mereka Perjanjian Lama habisnya di kitab Maleaki. Kalau dalam Tanakh Yahudi habisnya di kitab Divrei Hayamim. Ini dia. Di kitab Tawarik. Tuh. Nih, tebalnya segini, tebal tuh. Ya. Bisa di kitab Tawarik. Jadi beda susunan, beda penamaan, dan juga terutama beda terjemahan. Itu yang paling parah. Terjemahan yang kira-kira mendukung doktrin kekristenan itu diambil, diselewengkan. Misalnya soal perawan Maria. Di dalam teksnya di dalam kitab Yesaya itu bukan memakai kata perawan, tapi perempuan muda. Siapa itu? Istrinya Yesaya. Dibilang perawan, padahal Betula sama Ha'alma itu dua kata yang berbeda artinya.
Oh, intinya mereka itu berupaya mencocok-cocokkan supaya mirip-mirip lah, seakan-akan itu adalah nubuah tentang Yesus itu sendiri gitu, Bang Billy ya. Itulah makanya aku bilang kan, doktrin dulu dibangun, setelah doktrin sudah jadi, Tritunggal sudah jadi, barulah dia selewengkan terjemahan, misalnya Kejadian 1, dan maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah kan ada roh Allah itu pribadi ketiga itu. Pribadi pertama kan Allah, pribadi kedua firman, pribadi ketiga adalah Roh Kudus, roh yang melayang-layang itu. Padahal secara tekstual dan konteks pemahaman orang Yahudi itu adalah angin yang daripada Tuhan. Ngapain angin? Untuk mengeringkan air yang menutupi bumi ini. Jadi timbul namanya daratan, begitu. Oh, berarti di dalam terjemahannya Taurat itu tidak ada dikatakan roh Allah melayang-layang, itu tidak ada itu. Nggak ada, karena Tuhan itu bukan roh. Jadi beda 180 derajat pemahaman. Kalau mereka, Tuhan mereka adalah roh, ya. Tapi kalau Yahudi, Tuhannya bukan roh. Tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan dengan apapun ciptaannya. Roh itu ciptaan Tuhan. Tubuh ini ciptaan Tuhan. Materi semua ciptaan Tuhan. Masa Tuhan sama dengan penciptaannya, materinya nggak begitu. Kalau Tuhan itu adalah roh, berarti setiap roh itu ditaruh di dalam sebuah wadah ketika dia turun ke bumi ini. Wadahnya ialah tubuh manusia, binatang, semua ada. Ketika waktunya sudah habis, maka roh itu akan meninggalkan tubuh. Nah, kalau Tuhan itu roh, siapa yang menciptakan roh Tuhan? Terus nanti roh Tuhan kalau keluar dari badannya mati apa tetap hidup? Kan begitu. Berarti intinya gini ya, Bang Billy ya. Terjemahan yang kata mereka adalah Taurat itu sendiri itu harus mengikuti doktrin mereka kan. Oh iya, supaya pas. Nah, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena terjemahan jangankan banyak hal ya. Ya, ada beberapa hal saja terjemahan itu ketika tidak selaras dengan aslinya, ya, berarti terjemahan itu tidak benar. Karena terjemahannya ternyata tidak selaras dengan originalnya, di mana teman-teman Yahudi memegang kitabnya, berarti terjemahan mereka pun tidak pantas loh dikatakan Taurat, Bang Billy. Ya enggak lah, memang enggak. Makanya kita nggak percaya kitab Alkitab itu, kita nggak percaya. Makanya kalau ada yang bilang Islam bilang Taurat udah dirubah-rubah, bener. Siapa yang merubah-rubah? Ya mereka itulah. Belum lagi ntar kitab Yesaya. Aduh, dia bukan seorang duta atau utusan, tapi dialah yang datang menolong. Astaga, padahal itu yang di dalam teksnya itu Tuhan mengirim malaikat Tuhan mengirim untuk menyelamatkan mereka, bukan Tuhan yang turun. Astaga, saya 63 itu. Masalah. Oke, ini teman-temannya mumpung ada Bang Billy di sini, kita tanyakan aja subhat-subhat yang sering mereka lontarkan ya. Ya, ini berikutnya Bang Billy. Bang Billy, saya mau tanya nih Bang Billy. Orang-orang Yahudi pada masa lampau, bahkan sampai saat ini, pernahkah memperolok-olokkan tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah? Di mana Aisyah pada saat itu berusia 9 tahun. Pernahkah mengolok-olok itu Bang Billy? Enggak pernah. Bang Billy? Enggak pernah. Enggak pernah. Oke, alasannya kenapa Bang Billy? Alasannya kenapa? Saya mau mencocokkan ini. Apakah rukun nikahnya, hukum ada kesamaan dengan Islam? Biasanya kayak kasus soal Rebeka dengan Ishak itu kan dijodohkan oleh bapaknya Abraham. Makanya jangan kau kawinkan anakku dengan anak-anak Kanaan, si perempuan Kanaan. Pergilah engkau Eliezer ke tempat kelahiranku di Padan Aram, ya, di Padan Aram. Nanti dia nikah dengan sepupunya itu, dengan saudaranya, masing-masing relatif. Nah, dijodohkan dulu. Ketika sudah besar usianya baru bisa menikmati hubungan intim, begitu. Begitu kisah Ishak dan Rebeka. Oh, berarti dengan kata lain, karena rukun nikah di dalam Yahudi itu tidak berdasarkan umur, melainkan berdasarkan apa? Berdasarkan balighnya. Gitu. Ketika dia sudah apa ya, kalau perempuan udah datang bulan gitulah ya, bar mitzvah umur 13-14 itu baru bisa. Kalau laki-laki dia sudah remaja lah, dia sudah sudah mimpi gua, bahasa dia udah boleh dari menikah gitu. Betul. Oh, jelas teman-teman. Jelas ya. Yahudi sendiri itu tidak pernah mengolok-olok dan mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah.
Tapi yang memperolok-olok dan mempersoalkan itu siapa? Umat-umat pemakan B2 di. Ya. Yang kedua ini Bang Billy, yang kedua, ya, saya mau tanya kepada Bang Billy. Di masa lampau, kan zaman sekarang kan tidak ada budak nih, sudah tidak ada lagi perbudakan kan gitu. Memang melanggar undang-undang kan di Indonesia ini ketika ada perbudakan itu tadi. Di masa lampau, apakah seorang budak itu boleh dinikahi Bang Billy? Contoh ini saya tuan nih, kan gitu. Saya punya budak, gitu loh. Apakah saya boleh menikahi budak ini sebelum budak ini saya merdekakan dulu? Ya harus dimerdekakan dulu baru bisa dinikahi lah. Nah, akan tetapi meskipun budak ini belum saya nikahi dan dia masih menjadi budaknya saya, apakah saya boleh menggaulinya Bang Budi? Nggak boleh lah, mesti dinikahi dulu. Dinikahi dulu baru bisa digagahi. Iya, kalau meskipun dia jadi budak kita. Kalau seorang ukuran budak itu harus dimerdekakan dulu, baru dinikahi, baru bisa. Tidak. Ini tidak dinikahinya gitu loh. Tidak. Wah, janganlah, mesti dinikahi dong. Maksudnya mesti. Tapi aturannya harus diberikannya dulu kemerdekaan kan? Iya dong, harus. Dan ketika memerdekakan itu, dia tidak harus mengeluarkan rupiah kan? Iya. Karena kan dasarnya memang punya dia nih. Tapi kemerdekaan yang dia dapat itu dari saya itu cukup dengan visual saja mengatakan bahwasanya dia ini sudah saya merdekakan dan saya akan menjadikan dia istri saya dan boleh saya gaulin dia gitu kan? Gitu Bang Billy. Ya kalau dalam Torah hukumnya jelas soal itu, soal budak itu bagaimana harus kita memperlakukan mereka. Yang pasti kalau kita ingin berhubungan dengan dia itu harus dimerdekakan dulu, baru setelah itu ya idealnya mesti dinikahi gitu. Seperti kasus yang terjadi di dalam Ibu Hagar ya, yang diberikan oleh Firaun. Firaun itu bapaknya ya, ingat. Jadi Hagar itu statusnya bukan budak yang hina seperti kalian yang anggap itu. Dia adalah putri Firaun. Tapi yang dikasih oleh Firaun itu Sarah yang dikasih oleh Sarah yang menjadi pemilik daripada Hagar, karena Firaun memberi Hagar kepada Sarah. Makanya waktu mereka ribut dalam catatan Torah antara Abraham dengan Sarah, Hagar ini adalah miliknya Sarah, bukannya miliknya Abraham. Jadi keputusannya diambil dari istrinya Sarah. Jadi Sarah ketika memberikan Hagar kepada Abraham dan dinikahi oleh Abraham, makanya disebut di dalam Torah Hagar istrimu. Jadi dia bukan gundik tapi istri beneran dinikahi begitu. Ini sedikit lagi Bang Billy ya. Ini pertanyaan ini muncul ketika saya baca Bible dulu kan, berdasarkan kitab Ulangan 22 kan gitu, dari nomor 13 sampai nomor 30 perihal tentang hukum merajamnya Yahudi ya, dan saya korelasikan dengan Matius 1 dari nomor 1 sampai seterusnya perihal tentang kelahirannya hamilnya Maria. Yang mau saya tanyakan tuh gini Bang Billy, kalau dalam Al-Quran kan jelas nih bagaimana Maria itu bebas dari hukum rajam Yahudi. Karena dalam surah Maryam ayat 16 sampai seterusnya, Sufran barakallahu fikum. Begitu Maryam ini mendapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh, kabur dia di sebelah timur Bait Allah kan gitu. Pergi dia meninggalkan kaumnya. Ya, setelah ditelisik itu untuk mengelakkan dia dari hukum rajamnya Yahudi tadi. Setelah melahirkan dia kembali pada kaumnya, ada mukjizat yang menyelamatkan ibunya dari hukum rajam tadi, di mana Isa ibnu Maryam bisa berbicara dalam buayan. Tapi di dalam Bible sendiri saya tidak dapat jawaban nih. Bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Malahan mereka memberikan jawaban pernikahan antara Maria dengan Yusuf lah yang menyelamatkan itu. Sementara ya di dalam hukum Yahudi sendiri, ya saya mau tanya ini berapa poin. Poin pertama, apakah wanita hamil boleh dinikahi dalam tradisi Yahudi Bang Billy? Ya, kisah soal perempuan berzina, hukum berzina itu hampir sulit untuk bisa diungkap ya Bang Faruk. Tidak pernah kita melihat dalam kitab Taurat pernah ada orang ketahuan berzina, karena harus ada 2-3 saksi yang ngumpet di bawah kolong tempat tidur atau di balik hordeng. Nah, kalian berzina. Nah, makanya nggak mungkin, hukum zina itu paling susah untuk diungkap. Makanya tidak pernah ada
Makanya kan kisah seorang perempuan yang dilempar batu itu, yang dirajam itu oleh orang-orang Yahudi, katanya itu dalam teks aslinya yang abad kelima dan abad keempat nggak ada itu baru tambahan. Nah, memang sulit untuk itu, makanya ada metode orang Yahudi. Ketika ada imam besar dan bait suci masih ada, perempuan yang diduga oleh suaminya berzina, dia akan dibawa ke depan imam besar, dan imam besar akan memberikan air pahit. Ketika dia minum itu dan dia memang berzina, maka perutnya akan melendung, kemaluannya meledak. Tapi kalau dia tidak, maka dia akan diberkati dan akan mendapat seorang anak. Jadi berzina itu sulit untuk diungkapkan, Bang Faruq. Nah, ini yang saya tanyakan, kan ini Marianya kan udah hamil nih Bang Billy. Kan udah hamil nih, sementara dia kan nggak punya suami nih. Kan udah nampak hasil nih dari kehamilannya nih. Nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi, Bang Faruq. Nah, nggak boleh dinikahi kan? Nggak boleh dong. Kan Nah itu dia. nggak boleh. Itu dia berarti sama dengan hukum Islam itu tadi, tidak boleh dinikahi. Jadi itu nantinya itu ada istilahnya anak mamzer, anak haram istilahnya. Kalau dalam bahasa Ibrani mamzer itu haram. Itu orang yang perempuan yang melahirkan anak haram itu keturunannya itu nggak baik gitu. Makanya disebut mamzer. Nah, kalau orang yang berzina itu memang sulit untuk diungkap di pengadilan, sulit. Makanya hampir nggak ada itu kisah itu dalam kisah Taurat. Ya, tapi dalam pemahaman Yahudi ada alasan nggak ini? Ada cerita nggak? Karena hal ini tentang Bang Billy, perihal tentang ini Bang Billy, bentar Bang Billy. Bagaimana Maria itu bisa bebas dari hukum rajam Yahudi? Ya itu makanya catatan soal kisah Maria itu kalau di dalam tanah kan nggak ada, adanya di Talmud. Adanya di Talmud itu. Iya betul. Ya kalau kita baca memang sangat makanya ketika Yahudi menganggap bahwa Yesus itu adalah bukan anak yang, jadi ngomong gak enak nih ya, bukan anak yang sah gitu ya. Jelas aja ya, pikir ya zaman sekarang lah, misalnya ada orang lah hamil, pasti dibilang wah anaknya nggak, anak haram ini, haram jadah gitu, nggak ada bapaknya kok hamil, ini kurang ajar. Makanya kalau di dalam catatan Talmud memang ada tokoh itu yang bernama Maria dan punya ayahnya seorang tentara Roma namanya Pandera. Bisa kalian ketik di dalam di Google Pandera, Yosef ben Pandera, seorang tentara Romawi. Itu dia bapak biologisnya Yesus gitu. Assalamualaikum. Ya silakan Nay. Silakan. Sedikit nih pertanyaan kepada Bang Billy nih. Bang Bill, ya. Apakah Yahudi itu tidak boleh dikhobarkan kepada selain Yahudi ajaran agamanya gitu? Kita lihat dalil ayatnya ya soal Taurat itu begini bunyinya. Baring dan bilang kau bangun. Jadi ajarkan kepada anak-anak, bukan kepada bangsa-bangsa, begitu. Jadi ada saudara-saudari Kristen yang selalu mengaku kami ini Yahudi rohani. Itu landasannya dari mana, Bang Bil, menurut orang Yahudi? Mereka bisa mengaku diri mereka Yahudi rohani. Landasannya apa itu, Bang Bil? Ya karena pertama ada dua hal. Pertama Tuhannya mereka orang, aku besarin lagi, orang Yahudi. Pertama, kedua keselamatan mereka datang dari bangsa Yahudi. Jadi mau nggak mau mereka harus mengadopsi terminologi Yahudi, Israel rohani begitu. Ada minum apa-apa. Setama mute Bang Setama. Ya Allah, Bapak belum informasi loh aja. Bang Setama, izin mute Bang. Siap, bukan ini kok tiba-tiba
Ya. Makasih Bang. Jadi gini Bang, setelah abang menjelaskan nih, saya mau tanya lagi nih jadinya. Apakah Yahudi mengakui itu benar pengakuan orang-orang Kristen mereka itu adalah Yahudi rohani? Apakah Yahudi mengakui itu atau ya mereka tidak mengakui itu? Kan tadi kan sudah saya bacakan data dari buku sejarah bahwa ketika Rasul Paulus mengajarkan ajaran baru di sinagog ditolak oleh Rabi Gamaliel, dibuatkan sebuah doa yang diucapkan 3 kali sehari oleh orang Yahudi namanya Birkat Haminim. Bunyinya kiranya nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, kiranya mereka segera dihancurkan. Itu karena apa? Paulus berusaha mengkonversi orang-orang Yahudi ke imannya yang baru yang diajarkan. Makanya ketika dia mengaku murid Rabban Gamaliel ditolak oleh sejarah. Sejarah mengatakan bahwa Rabi Gamaliel adalah musuh sejatinya, arch enemy dari Paulus. Beda. Sampai sekarang ya Bang Billy ya? Iya. Bener, sampai sekarang loh. Itu tadi saya bukain buku sejarah ya, karena Rabi Gamaliel kan mengabarkan oral Torah namanya Mishnah ke seluruh Yahudi yang di pembuangan. Waktu yang sama Paulus juga bahkan berani Paulus kan dulu Yahudi kan katanya. Dia ke dalam sinagog mengajarkan ajaran barunya. Orang-orang yang di sinagog bingung, di mana ini dalam Taurat, kita tidak bisa menemukan ini. Jadi di sini letak bahayanya, sehingga Rabi Gamaliel mengeluarkan numpangnya mereka di dalam sinagog, dikeluarkan dari keanggotaan, dan mereka kesal dan mereka membuat sebuah gedung pertemuan yang bernama gereja akhirnya. Ya, jadi itu perpisahan Yahudi dengan Paulus dengan doktrinnya yang become Christian, menjadi Kristen nantinya, itu di situ awalnya di zaman Rabi Gamaliel. Jadi bukan murid Rabi Gamaliel, justru dia musuh besar Rabi Gamaliel. Baik, ini permintaan terakhir saya kepada Bang Billy nih. Setelah abang mengetahui bahwasanya banyaknya mu'alaf masuk ke dalam Islam, terlebih yang di luar Yahudi, benarkah pilihan manusia-manusia yang masuk kepada Islam, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, apakah menurut pandangan abang semua mu'alaf di luar Yahudi itu benar masuk ke dalam Islam, agama yang dimasuki? Pandangannya Abang Billy. Sangat bagus, sangat baik, sangat benar. Kenapa demikian? Karena Islam mengajarkan untuk menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakov, Tuhan yang bukan berwujud manusia atau berbentuk roh, sama sekali bukan. Jadi itu adalah hal yang baik dan positif ketika orang-orang Kristen yang tadinya menyembah anak manusia berubah menjadi menyembah Tuhannya Yesus. Betul. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Bang Farouk dan teman-teman semua. Silakan dilanjut. Terima kasih. Oke Bang Farouk, Bang Billy, semua saya turun dulu nih, ada kerjaan sebentar nih, sedikit. Oke, siap. Aduh, Bang Tama. Waalaikumsalam. Salam. Baru dah lo, Uni Ripa barusan naik kok. Yang udah naik kan kok turun, Uni. Ntar saya pilih dulu ya. Dan naikkan dulu, banyak yang minta naik. Halo, Dina? 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 Halo, Dina? Gak ada ya? Oke, ini apa namanya? Apendi? Apendi?
Apa di? Enggak yang enggak hening lagi naik ke tamu, ada tamu yang minta naik. Enggak, yang enggak hening. Resi, saya nama Teleng atau saya baca nama yang dia aku ya. Resi, assalamualaikum. Gak ada ya Saud ya. Gak ada yang nyaut. Kepencet ya, siap. Assalamualaikum The King. Ya, khusus ya yang ada ini berapa? 900 orang yang ingin membeli parfum Bang Faruq, harganya 120 di luar ongkir. Silakan DM Bang Faruq ya. Yang ingin membeli parfum harganya 120 di luar ongkir. Hasilnya itu keuntungan hanya untuk pondok pesantren ya. Yang dibuat gratis ya. Yang bagi saudara yang muslim yang ingin membantu saya, silakan subscribe YouTube Setama TV Naga Laut sesuai dengan akun saya, nama akun TikTok. Kalau yang mau di subscribe Bang Faruq juga ada YouTube The Real Farusianipar 44 dan Boru Naga. Ada juga YouTube Hesti Naganar ya. Silakan di subscribe ya, di share dan silakan. Ini kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Kang? Boleh, ada Bang Billy, kemarin saya dengar yang kejadian 12627 itu yang pertama rencana, yang kedua implementasinya ya Bang Billy ya. Oh iya betul, karena memakai kata OC. Misalnya gini, ini OC Cafe, saya mau bikin kopi. Nah, kopi kan dari bahan yang sudah ada gitu. Bahasa Ibrani itu pasti logikanya masuk gitu. Ketika saya mau bikin kopi, saya nggak bilang ani bara kofe, enggak, ani ose kofe. Nanti saya bikin kopi, buat kopi. Nah, kalau create dalam bahasa Inggris itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya create sama make. Kalau make itu membuat dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Bedanya itu. Makanya waktu di ayat 27-nya ada kata bara oto, Hashem bara oto, Tuhan membuat manusia, menciptakan manusia dengan kata bara, ya, artinya create. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Let us make mankind. Coba aku lihat ya. Coba lihat di Safari aku dengan kitabnya aja nih. Nah, oh kamu merhatiin juga ya kemarin ya? Iya, dan itu ekivalen dengan Quran. Kalau benar yang apa saya. Ini kan 126. Mana nih? Vayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan naase Adam, ya. Menu ini. Jadi di sini men ya. And God say, dan Tuhan berkata, let us make man in our image. Jadi kita di sini ya, dengan para malaikatnya nih. Coba Bang Billy sebentar. Saya ini izin aturin.
mulai dari let us make man. Let us ini berarti antar siapa dengan siapa? Tuhan Hashem dengan sidang ilahinya, yaitu para malaikat. Dengan malaikat. Oke, let us berarti kalau dalam bahasa Indonesia marilah kita gitu ya. Betul gitu ya kalau tidak salah ya. Marilah kita. Kita ini berarti Tuhan Hashem dengan para malaikat. Betul. Make man. Oke. Make man. Poin Bang Billy tadi di make ini. Make. Karena kalau make itu dari bahan yang sudah ada. Oke. Make man, jadikanlah manusia in our image. Nah ini dia, in our image. Dengan image kita, dengan selem. Sini kan mana nih? Ini Betselmenu kitmotenu. Nanti dibahas nih. Untuk kata selem dan demot itu artinya perspektif intelektual, perception intelektual, perception intelektual atau kecerdasan. Nah, jadi marilah kita menciptakan manusia in our image after our likeness, seperti image kita dan seperti kesamaan dengan kita. Gitu. Apa yang sama? Ya, apa yang sama dan image-nya atau citranya, yaitu apa? Kecerdasannya, yang kita juga bisa berkuasa terhadap binatang-binatang, untuk ikan, burung-burung kita juga bisa jadi penguasa. Kita juga bisa menciptakan sama seperti Tuhan, cuma bedanya Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Kita bisa menciptakan misalnya meja makan, kita bisa menciptakan meja makan, tapi tidak memakai kata bara, tapi memakai kata ose, gitu. Jadi in our image itu bukan bentuk, tetapi bukan. Yang paling dekat dalam bahasa bentuk. Indonesia, dalam bahasa Indonesia yang paling dekat itu citra. Paling dekat ya. Apa yang dipahami dari apa citra? Apa yang kita pahami dari citra? Citra itu berarti apa? Citra itu sesuatu ide abstrak ya di dalam tubuh kita, esensi daripada manusia. Itu seorang manusia itu dinilai kemurniannya bukan dari tubuhnya, tapi dari esensi sifat orang itu. Nah, esensi Tuhan itu ada di dalam diri kita, gitu. Karakteristik. Kenapa? Karakteristik. Iya, betul, karakteristik, betul. Oke, karakteristik dalam konteks apa di situ? Jadi image ini serupa dengan kita, itu bukan serupa wujud bentuknya. Bukan. Nah, Tetapi kalau untuk badan atau guf atau fisik itu memakai kata to'ar. Kita lihat. Nih, Kejadian 39. Yosef vive to'ar nih. Nah, kita lihat. Yosef vive to'ar mana ya? Nah, ini dia nih. Nih ya. Yosef vive to'ar nih. Kan Yosef ini vive to'ar nih, to'ar. Taf alef sama resh. Oke. Yusuf kalau fisik ini Yosef was handsome in form, di dalam bentuknya. Nah, ini baru form. Memakai kata yang ingin Bang Billy sampaikan bahwa secara leksikon diksi yang digunakan itu bukan bentuk, karena bentuk itu diksinya adalah to'ar, punya diksi sendiri. Iya, diksinya sendiri. Pada to'ar untuk bentuk ya. Oke, kalau in our image. Kalau image itu misalnya ada ungkapan gini, kamu telah merusak image saya. Apakah badannya yang dirusak? Bukan, tapi esensi yang ada di dalam kita gitu yang dirusak oleh keren. Abstrak ya. Sip. Iya. Kamu telah merusak image saya, bukan merusak fisik, tetapi karakter dia, sifat-sifat sesuatu yang itu dia. Begitu. In our image, coba tadi lanjut. In our image, in our likeness, terus apa lagi? Likeness, kemiripan. Apanya yang mirip? Kemiripan. Ya. Kemiripan apa kita mirip dengan Tuhan? Ya banyak, dalam hal misalnya kita juga bisa mencipta sama seperti Tuhan, kita mencipta, kita berkuasa juga, Tuhan berkuasa terhadap makhluk, kita juga berkuasa terhadap makhluk, terhadap binatang kita berkuasa, terhadap kucing, terhadap ikan, berkuasa kita gitu. Tapi yang maha kuasa cuma Dia gitu. Jadi likeness itu seperti Tuhan berkuasa kepada makhluknya, manusia yang dimaksud di situ dia berkuasa juga terhadap binatang-binatang, apalagi disebut gitu ya.
Iya, makanya Kalau yang gitu ya. makanya dia selanjutnya kan, dia selanjutnya tadi dibilang gini, mana tadi? 1 ayat 26 kan? Nah, supaya mereka berkuasa rule over the fish of the sea and the bird of the sky and over the animal. Nah, jadi manusia itu akan berkuasa terhadap ikan-ikan, burung-burung dan juga binatang-binatang. Tapi itu bukan di ayat selanjutnya kan? Bukan di ayat masih di 26 kan? Masih 26 itu. Nah, di 27 baru dia nyiptain sendiri, lihat. Ya. So God created, bukan Mac nih. So God created man. Nah, kita lihat. Nah, dalam bahasa Dan itu Ibrani. sogad itu bukan jamak, tetapi singular. Singular dong. Nih, Dalam bahasa Inggris kalau di Ibraninya apa itu? Singular juga, ada singular juga. Di sini dikatakan Vayomer Elohim, ya. Elohim, tapi Elohim maksudnya majas ya. Iya. Vayomer Elohim, Naase Adam misalnya, oke, sudah. Terus ayat 27-nya, nah, Vaivara, aduh. Iya. Vaivera nih pakai kata bara, Vaivera Elohim et ha Adam, dan Tuhan menciptakan Adam manusia Betselmo sesuai dengan, aduh, mana tadi tuh? Kecil. Besar kembang bilinya, Bang Moderator. Ya, nah kan. Nah. Besarkan tadi, maka saya ciupkan dulu, makanya saya besarkan. Lanjut, Bang. Ya. Itu judulnya nggak bisa dipindahkan, hanya yang punya Bang Willy ya. Lanjut. Ya. Terus tadi Vaivera Elohim, dan Tuhan menciptakan Adam manusia Betselmo di dalam pasti sih dalam kecerdasannya. Betselmo Elohim bara oto, ini bara ini kata kerja tunggal bukan jamak. Kalau jamaknya boru. Nah, nih boru. Jadi Tuhan menciptakan sendiri dengan kata bara. Gitu. Kalau dari Elohim walaupun itu majas, orang masih bisa itu jamak. Tetapi dengan diksi bara itu kita tahu bahwa yang menciptakan adalah satu gitu ya. Betul. Singular. Karena sama grammar dia itu kata kerja tunggal. Oke, lanjut Bang Mil. Berarti kalau kita melihat, saya simpul. Benar. Suara saya ada nggak nih? Iya, ada. Ada nggak? Ada, tapi noise kali, Kang. Noise ya. Bentar. Daerah mana itu? Bukan di daerah ini setting. Jadi dalam bahasa Inggris pun kata create, make sama create, make sama build itu beda-beda itu pemahamannya. Oke, siap. Sekarang jelas ya? Ya, jelas. Oke. Berarti yang ingin disampaikan di nomor 26 itu adalah terkait rencana Tuhan. Begitu kan? Iya, dan dia sedang sebut saja let us make, dia sedang berkomunikasi dengan malaikatnya, betul nggak begitu? Betul sekali. Banyak di ayat-ayat lain bahwa Tuhan itu dalam bahasa Indonesia sedang mengadakan permusawarahan, gimana di Dewan Musyawarah. Iya. Ada gitu tuh. Iya. Dalam LAI-nya tuh. Itu Dewan Mazmur 82. Iya. Sekarang kita masuk. Oke, saya kasih ekivalensinya dulu Bang Willy. Kalau dalam Quran itu kan dikatakan begini. Wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah rabbuka lil malaikah kepada malaikatnya berkata kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi. Jadi ada narasi bahwa Tuhan Allah itu berkomunikasi dengan malaikat. Dan itu sama dengan apa yang disampaikan di Genesis pasal 1 nomor 26. Let us. Jadi Tuhan sedang berkomunikasi dengan malaikat. Dalam Quran pun Tuhan berkomunikasi dengan malaikat, begitu kan? Betul. Nah, dalam konteks apa Tuhan berkomunikasi dengan malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah itu pengganti. Pengganti itu artinya orang yang berkuasa. Makanya kan penguasa dalam Islam disebut, penguasa di Islam kan disebut khalifah kan? Khalifah pertama gitu, khalifah pertama kan? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Tuhan akan menjadikan penguasa di bumi. Seperti narasi yang tadi masih 26, supaya mereka berkuasa atas burung, apalagi tadi semua makhluk. Kalau kita melihat berarti di Kejadian 1 nomor 26 yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang Kristen bahwa Tuhan
marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu pertama kesalahannya, bahwa itu menunjukkan marilah kita, artinya Tuhannya banyak. Itu keliru di situ. Yang dimaksud Di situ benar. Tuhan berkomunikasi dengan malaikat menurut Akhi Billy sebagai praktisi Yahudi. Menurut Quran, Allah pun berkomunikasi dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Tuhan berkomunikasi dengan malaikat. Dalam konteks apa? Tuhan akan menjadikan seorang khalifah, seorang pengganti penguasa di bumi. Dan di dalam ayat itu juga sama, menjadikan penguasa di langit dan bumi. Nah, yang menarik adalah ketika di ayat 27 tadi Bang Billy katakan God satu, Elohim, bara, menciptakan ya, Ya, betul. menciptakan, dan dia sendiri. Dan ini seperti yang disampaikan Quran, bukan inna, bukan sesungguhnya kami secara tegas, tapi ini sesungguhnya aku Tuhan ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan Jadi salah di bumi grammar ini. juga dikupas di situ. Ya, secara itu umum lah. Kalau inna berarti kami, sesungguhnya kami. Kalau ini sesungguhnya aku. Jadi singular. Wih, mantep. Jadi saya menanyakan begini ya. Kadang begini. Kita ini kalau baca Quran, lalu kita melihat referensi yang lain, ini makanya dikatakan idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayatnya Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Jika dibacakan Al-Qur'an, bertambah imannya. Alhamdulillah Quran. Tapi kalau Kristen beda. Jika dibacakan Bible, bertambah denomnya. Karena beda nih. Ada satu lagi kan. Aku melihat Bapak jadi JO. Nggak jadi mati, jadi Tritunggal. Yesus utusan, jadi Unitarian. Bedanya itu. Tapi Masya Allah teman-teman sekalian, kejadian 126 yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang Kristen bahwa Tuhan itu banyak. Terus Tuhan itu sama seperti manusia. Ternyata dibantah oleh Yahudi, ya praktisi Yahudi Bang Billy, dan itu ekivalen dengan Islam. Teman-teman bisa lihat nanti dalam surat Al-Baqarah 30, hanya satu frase. Dan kenapa bertambah iman kita? Saya kira ya, dan saya kira pemahaman semua common sense, Nabi Muhammad tidak pernah melihat-lihat tulisan-tulisan yang established abad ke-3 sebelum Masehi. Saya kira tidak pernah. Dan itu bisa sama persis, nilai demi nilai sama. Tidak ada, saya kira tidak ada opsi lain selain daripada bahwa Quran ini turun dari Tanzil Rabbil Alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Bang Billy, terima kasih banyak. Direkam bagus. Itu jadi apa nih Bang Billy? Jadi menimbulkan pertanyaan atas diskusi kita yang tadi, dan terlebih telah hadir Bang Chan ini ya. Ini yang saya pertanyakan, tadi kan Bang Billy bilang kalau Taurah ataupun ajaran Yahudi itu hanya diperuntukkan kepada Yahudi. Lalu pertanyaan saya Bang, kalau ada orang selain Bani Yahuda mengaku beragama Yahudi, itu dia diakui nggak sama orang Yahudi? Abang mau jadi masuk agama Yahudi ya? Indah, aku mau tanya aja karena saya kira dia Yahudi. Ini Kancan yang sering di rumahnya Rosipa ya? Oh iya dong. Habis, soalnya akunnya habis, 6 akun habis. 5 akun habis tinggal 1. Saya itu aja paling Bang Faruk, terima kasih Bang Billy, teman-teman sekalian. Yang diingin, saya sedikit ya closing ya. Sedikit saja izin setelah teman-teman sekalian. Yang ini disampaikan oleh Quran tanpa menghormati tanpa mengerasa hormat kepada Bang Billy. Quran mengatakan, Qul, katakanlah Nabi Muhammad, man anzal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab, alladzi ja'a bihi Musa, lalu Musa bawa itu ke Alkitab, ketetapan Tuhan. Apa kata Quran? Dia punya tujuan sebagai nuron, sebagai hudan. Jangan lupakan nuron dan hudan ini, karena dia yang mengantarkan bahwa itulah Taurat. Nuron dan hudan, sebagai cahaya dan sebagai petunjuk. Apa yang dilakukan, yang terjadi setelah itu? Taj'alunaha qaratis, lalu kamu bukan Nabi Musa, kamu menjadikannya lembaran-lembaran. Qaratis itu jamak dari kirtos, menjadikannya lembaran-lembaran. Apa yang terjadi pada lembaran-lembaran itu? Tubdunaha, banyak yang ditampakkan. Wa tukhfuna katsiran, tapi banyak juga yang ditumpuk-tumpuk, yang ditutup-tutup. Wa tukhfuna katsiran. Nah, algoritma kita bahwa di dalam lembaran-lembaran itu masih banyak perkataan Tuhan. Sema Israel, Adonai Eloheinu dan Ehad. Dari permukaannya kita tahu sama dengan Quran. Ya Bani Israel,
Innallaha rabbi wa rabbukum, itu ya apa ekivalen lah ya gitu. ya saya mah Israel, wahai orang Israel. Kata Nabi Musa, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku utusan untuk Rasul Allah untuknya. Teman-teman sekalian, yang ada di dalam apa yang kita baca itu masih banyak firman-firman Tuhan. Ya, walaupun dia secara literal atau redaksi mungkin berubah, tapi secara nilai-nilai sama. Nah, kita sangat menghargai itu semua, dan kita ada dalam mode itu semua. Tujuannya cuma satu, zadatkum imana, bertambah imannya. Saya kira itu outputnya. Itu aja yang saya sampaikan. Bang Faruk terima kasih, Bang Billy terima kasih. Iya, terima kasih Bang Semuanya Chan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa orang Kristen ketika membaca Taurat dia tidak paham? Karena mereka baca terjemahan. Nah, ada kata-kata dalam bahasa Ibrani yang tidak memiliki persamaan bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Lihat kata selem. Selem itu tidak bisa diartikan dengan kata image sebenarnya, atau kata gambar, nggak bisa. Karena image itu adalah bisa berbentuk fisik, ada image, ada fisik, ada juga image diartikan secara esensi, ada juga. Makanya untuk memahami membaca Torah itu harus ada tuntunan para ulama, para rabi untuk memahami kata itu. Karena selem dan demut itu arti yang sesungguhnya ialah kecerdasan yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya, dengan binatang. Bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah arti kata selem dan demut. Sementara kalau fisik, tadi kita sudah kupas, toar. Nah, toar itu tidak berlaku bagi Tuhan. Tapi kalau selem, iya, di dalam kita ini punya selem Elohim. Di dalam kita ini ada sifat-sifat Tuhan yang kita tiru selalu. Misalnya berusaha untuk menjadi baik, melakukan perintahnya Dia. Kita juga bisa menciptakan, sama seperti Tuhan bisa mencipta. Cuman bedanya Tuhan itu mulia, menciptakan dari barang yang tidak ada menjadi ada. Kita berusaha emulated Him, meniru Dia dengan cara apa? Dengan cara juga bisa menciptakan lagu, membuat lagu, membuat meja makan, membuat apapun, ya itu. Tapi kita membuat dari yang ada. Itu yang maksud daripada selem dan demut, bukan segama dan serupa begitu. Memang tidak persamaannya, makanya perlu khakam atau ulama untuk menjelaskan teks ini. Nah, Kristen ini mereka orang-orang yang baik memang, tapi ketika mereka membaca kitab, membaca Torah di dalam terjemahan bahasa Indonesia, disitulah letak ketidakmampuan mereka untuk memahami pesan daripada firman Tuhan yang intinya, nggak bisa sampai ke intinya, selalu berputar-putar. Lanjut. Ya, oke. Jadi itulah salah satu alasannya teman-teman ya. Di sini kita bisa dapat memahami beberapa alasan ya. Kenapa kitab mereka itu tidak didampingi dengan original teksnya? Karena ternyata terjemahannya saja pun berantakan ternyata teman-teman. Nah, dan itulah menjadi salah satu alasan apa mereka itu, teman-teman Oten itu tidak dituntut agar bisa membaca original teks kitabnya. Bahkan mereka tidak dituntut oleh pemuka-pemuka mereka untuk memahami kaidah bahasa original teksnya. Tujuannya apa? Supaya umat itu mudah ditipu dan juga didoktrin belaka. Itu ternyata jawabannya kan. Kenapa mereka itu tidak dituntut baca original teksnya? Cuman malangnya ketika kita umat Islam ya berupaya baca Quran kita sesuai dengan original teksnya, mereka mengolok-olok kita. Percuma bisa baca original teksnya. Kalau nggak tahu terjemahannya, ya kami tinggal buka terjemahannya di dalam mushaf Quran kami, dan kalian pun baca terjemahan pun di dalam kitabnya kalian, dalam Biblenya kalian sendiri kok. Gitu loh. Jadi satu sama lainnya itu saling mendukung. Sosok yang berupaya menyesatkan mereka membuat sebuah konspirasi supaya mereka itu bisa disesatkan. Di sisi lain, ya, konspirasi yang dilakukan oleh sosok yang ingin menyesatkan mereka ini didukung pula sama siapa? Sama mereka yang ingin disesatkan.
Dengan apa mereka didukung itu? Ah, dengan tabiat umatnya. Apa tabiat umatnya? Yang pertama, pemalas. Malas dalam hal apa ini? Malas dalam belajar, malas dalam mencari tahu, ya, malas dalam melakukan sesuatu yang tidak didasarkan oleh perintah. Yang kedua, tabiat umat itu apa? Tidak mau tahu. Yang penting imani saja. Imani saja. Gitu loh. Yang ketiga, ya, sifat karakter mereka yang mendukung sosok yang menyesatkan mereka itu apa? Pembangkang. Mereka dididik supaya menutup matanya, menutup telinganya, bahkan menutup akalnya ketika ada orang-orang yang berupaya mengingatkannya, menyadarkannya, menasihatinya. Ya, mereka berupaya menutup semua yang ada pada diri mereka. Dengan cara apa mereka itu menutupnya? Dengan cara pembangkangan yang mereka tunjukkan baik dengan lisan maupun perbuatannya mereka. Gitu. Makanya mereka ikut-ikut saja dan ada saja memang dari mereka itu dari generasi ke generasi menjadi seperti mereka. Mereka melahirkan umat sebagaimana mereka sendiri, bahkan lebih parah dan lebih sesat lagi daripada nenek moyangnya sendiri. Ya, silakan Om Billy. Di Bukit Besar kan guys. Nah, ini ya. Oke, di sini kita lihat salah satu bukti salah terjemahan atas persanan doktrin, ya. Ini di dalam Yesaya 63 ayat 9, ya. Bekol Saratam Losar, di dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, dia juga merasakan penderitaannya. Umalak Panaf Mosyiim, maka seorang malaikat dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, dalam terjemahan kitab mereka, Tuhanlah yang turun. Coba baca, Bang Faruk. Di Yesaya 53 berapa tadi, Bang Billy? Ayat 9, ayat 9. Nomor 9 ya. Nah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang 63 ayat 9. Bekol Saratam nomor 9. Ya. Dalam segala kesesakan. Dalam segala kesesakan mereka itu. Ya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, ini dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi ayat ini yang diklaim oleh mereka bahwa Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan dalam bentuk manusia. Padahal Tuhan mengirim malaikat. Nih ya, Bekol Saratam Losar, dalam kesesakannya dia juga merasakannya. Terus Umalak, dan seorang malaikat dari hadapan Tuhan dikirim untuk menyelamatkan mereka. Lihat bahasa Inggrisnya nih. In their troubles, he was troubled. Di dalam kesesakan mereka, dia juga merasakan sesak, ya. So an angel from before him, maka seorang malaikat dari hadapannya menyelamatkan mereka. Tuh. Ya, bukan Tuhan yang turun menyelamatkan mereka, tapi dikirim malaikat. Begitu. Makanya ayat ini kan dijadikan jargon bahwa ini Tuhannya Israel turun dalam bentuk manusia menyelamatkan kita, padahal konteksnya menyelamatkan Israel ini. Kita biasanya kan Nabi Israel, dalam hal ini Yehuda, Nabi dari udah suku Yehuda dia. Gitu. Jadi bukan Tuhan yang turun menyelamatkan, tapi malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan mereka, Israel. Begitu. Jauh 110 derajat itu artinya. Tapi kalau kita sampaikan kepada mereka itu Bang Billy, mereka akan bilang, kami orang Indonesia,
Nggak usah kau baca-baca kitab Ibrani kayak gitu sama kami kan. Gimana tuh Bang Billy, coba lah. Kami orang Indonesia, bicara kau pakai bahasa Indonesia katanya, coba. Makanya harus di ini dulu lah, ditingkatkan kecerdasan kalian itu. Baca teks asli penting. Anak saya tadi pagi saya ngomelin tuh belajar bacanya lambat, biasanya cepat. Harus diajarin anak-anak itu belajar membaca kitab suci dengan teks aslinya supaya tidak bisa digoyangkan iman mereka ketika bertemu dengan para misionaris nantinya. Ya silakan, Lei. Oke, kita sapa tamu dulu sebentar dulu. Kita sapa tamu. Om Duta. Oh, oke lanjut. Le. Itu tadi kan kata Bang Billy kan. Jadi kalau membahas itu harus ahlinya. Beda sama Bibel Bang Billy. Jemaat lebih pintar dari pendetanya. Nah itu. Bahkan jemaat sama pendeta itu saling bertentangan. Jemaat ngomong ini, pendetanya ngomongnya lain. Nah itu gimana itu Bang Billy? Sementara itu ya, betul kan? Sementara kalau membahas tentang perjanjian lama itu kan punyanya Bang Billy, diambil oleh Oten. Nah, sementara kata Bang Billy itu harus ahlinya, harus gurunya yang menerangkan. Tapi kalau kenapa Oten ini jemaat yang menerangkan? Ya memang penting. Jadi belajar Torah itu harus ada. Bang Billy, sekalian dijawab ya, mau produk ah. Bang Billy sekalian dijawab. Saya mau nanya, apakah punya Bang Billy ada nggak sama kayak Bible? Ada misalnya ada orang Batak ke bahasa Batak, ada orang Papua ke bahasa Papua, ada orang Aceh ke bahasa Aceh. Ada nggak dibuat yang kayak gitu? Waktu ditanya, kan Tuhan kan tahu semua bahasa, makanya dibuat Bible-nya semua bahasa. Ada nggak Torah dibuat kayak gitu? Lanjut Bang Billy. Iya, sejauh ini Taurat itu sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa ya. Misalnya ke bahasa Inggris yang paling gampang lah. Cuman bahasa Indonesia memang nggak ada, makanya itu rada susah. Terjemahan itu bukanlah Taurat itu sendiri, dalam artian kan sudah katakan bahwa ada kata-kata yang tidak memiliki kosakata di dalam bahasa penerjemahan. Jadi misalnya kata korban. Kata korban itu ada kata karof, artinya apa? Mendekat, datang mendekat. Nah, karena tidak ada padanan katanya, jadi diartikan korban. Nah, datang mendekat karena apa? Karena kalian sudah jauh. Datanglah mendekat kepada Tuhan, begitu arti kata. Karena tidak ada padanan katanya, akhirnya dicari yang paling mendekati, yaitu korban, begitu. Terus gini Bang Billy, saya mau tanya beberapa hal ini Bang Billy. Ini izin teman-teman ya, saya mulai live-kan ke YouTube ini dengan perangkat yang seadanya. Saya berharap komunikasi obrolan kita sama Bang Billy ini menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan. Saya berharap tadinya teman Kristen yang naik ini, kan kata teman-teman Kristen ini selalu menganggap dirinya ada sangkut pautnya dengan Yahudi gitu loh. Saya berharap tadi teman-teman Kristen yang naik ini, tapi sampai detik ini tidak ada teman Kristen yang naik bertanya kepada Bang Billy gitu loh. Ya, saya bertanya pertama dulu di Bang Billy, yang mudah-mudahan saya nggak lupa. Yang pertama mau saya tanyakan ini Bang Billy. Bang Billy pernah nonton video nggak di mana orang-orang Kristen di Israel sana diludahin sama orang Yahudi ketika mereka melakukan ritual peribadatan mereka seperti mengangkat salib dan yang lainnya? Yang jadi pertanyaan Bang Billy, kenapa orang Yahudi itu memiliki respon seperti itu? Melakukan hal itu kepada teman-teman Kristen yang ada di Israel sana Bang Billy. Silakan Bang Billy. Iya, pertama itu tanah sucinya orang-orang Yahudi ya. Tanah sucinya mereka, dan yang ada beberapa misionaris orang-orang Kristen dari Korea kalau nggak salah itu Asia. Billy aja besarin moderator. Bawa salib dia kan, dia bawa salib. Nah, itu kesalahan besar. Kalau kita lihat videonya, para misionaris itu sempat berhenti berapa menit, berapa detik berhenti. Oh, ada orang Yahudi, harusnya dia berhenti dulu, karena orang Yahudi sedang merayakan hari kemenangan mereka setelah dosa mereka menjadi 0. Setelah berpuasa selama 25 jam, dosa mereka menjadi 0 dan kemenangannya dirayakan di hari raya Pondok Daun atau Sukot. Nah, mereka sedang beruforia, lagi senang. Wah, mereka ingin ke hotel, ke bait suci tembok ratapan, berkumpul bersama saudara-saudara, bersama orang Yahudi. Nah, misionaris keluar dari gereja, seret
sempat berhenti. Oh, orang Yahudi harusnya berhenti. Karena tunggu dia lewat dulu. Ini enggak, mungkin mereka ingin, oh kita harus mati adalah sebuah keuntungan, biarin dah kita diludahi demi Kristus. Padahal jangan begitu dong. Harus punya toleransi. Sungguh dulu orang Yahudi lewat karena mau ada Sukot. Ini mereka nekat, akhirnya diludahin, berkali-kali diludahin begitu. Jadi karena mereka tidak toleran terhadap warga asli di situ. Padahal mereka kan orang dari Korea itu. Begitu. Nah, kalau untuk perempuan yang ditampar apa itu hari Sabat. Pas hari Sabat mengabarkan Injil ketika orang-orang baru bubaran sinagog. Waduh, itu bener-bener konyol itu. Itu sama aja lo bubaran masjid, bubaran Jumat. Nah, lo di depan pintu situ ya, lo ngabarin Yesus lo kalau nggak disiram air lo. Gitu. Nggak boleh. Harusnya sabar dulu. Orang Yahudi lagi ibadah, orang Yahudi mau merayakan Sukot, sabar dulu gitu. Begitu Bang, kurang lebihnya. Oke, berarti jawabannya ya pemahaman umumnya karena mereka tidak bisa menunjukkan adab mereka sendiri di tanah Yahudi itu sendiri gitu Bang. Iya, betul. Tidak toleransi terhadap warga lokal itu. Gitu. Oh, itulah makanya terkadang mereka itu diludahin ketika melakukan itu peribadatan mereka di tanah Israel sana. Maksa-maksa. Oke, yang kedua ini Bang Billy. Maksa-maksa orang untuk menerima Yesus itu. Ya, yang kedua ini Bang Billy. Karena misionaris itu ya, perbuatan misionaris itu tadi. Yang kedua nih Bang Billy, saya mau tanyakan gini Bang Billy. Ya. Mereka kan mengklaim itu kitab terjemahan yang ada pada mereka di perjanjian lama itu tadi, kan gitu. Itu adalah terjemahan di dalam Tauratnya Musa. Sementara kita sama-sama tahu ya, yang paling punya hak atas Musa itu adalah orang Yahudi itu sendiri. Kan gitu, yang punya hak atas Musa, bukan orang di luar dari itu. Karena ketika kita berpegang kepada Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 pun isinya seperti itu, kan gitu. Bahwasanya Bani Yakub itulah yang punya hak terhadap hukum Taurat itu sendiri. Malanu merasa Yakov bunyinya begitu. Bahwa Torah adalah milik kepunyaan Yakub. Iya. Yang saya tanyakan gini Bang Billy, apakah ketika teman-teman Kristen ini mengaku-ngaku kitab terjemahan yang ada pada mereka itu adalah kitabnya Tauratnya Musa, dengan pengakuan mereka ini, apakah ini tidak menghadirkan luka bagi teman-teman Yahudi? Iya, makanya pergerakannya itu terjadi, ada namanya anti-misionaris. Kebetulan Rabbi saya Tovia Singer bereaksi karena apa? Mereka berusaha mengkonvert orang Yahudi dengan nama pergerakannya namanya Jew for Jesus, ya, Yesus untuk Yahudi gitu. Jadi di encounter oleh Rabbi Tovia dan ada Rabbi Michael Skobak, namanya Jew for Judaism gitu. Jadi menerangkan bahwa ayat yang kalian baca ini secara teks salah dan secara konteks salah. Misalnya tadi kita sudah lihat Yesaya 63 bukan seorang duta, tapi dia yang turun sendiri. Padahal bukan. Tuhan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Israel begitu. Jadi kurang lebih begitu Bang Faruk. Maksud saya gini Bang, seperti kami kan ini analogi nih. Jika ada satu terjemahan, ya jika ada satu kitab itu dikatakan terjemahan dari Al-Quran, maka kami dengan sekuat tenaga kami akan perangin itu Bang. Ketika dia katakan itu terjemahan Quran, karena kami tidak terima. Apa yang dia katakan itu, apa yang dia klaim itu melukai hati kami. Karena kami tahu Qurannya kami gitu loh. Terjemahannya tidak seperti itu. Bang Billy kan tadi sudah mengatakan beberapa kesalahan kan gitu, bahkan manipulasi dalam terjemahan Bible mereka sendiri dalam perjanjian lama itu tadi. Di mana mereka mengklaim itulah terjemahannya Taurat. Gitu loh. Sementara yang berhak atas Taurat itu kan orang Yahudi, Bani Israel itu tadi. Yang saya tanyakan gini, apakah klaim dari mereka ini tidak menyakiti hati teman-teman Yahudi? Tidak, justru kita ketawa ketika mereka mengajarkan membaca terjemahan yang tidak sesuai, kita ketawa. Orang-orang Yahudi itu memang tidak banyak mau tahu tentang kehidupan orang lain ya. Tentang iman mereka tidak mau tahu mereka. Cuman ada beberapa rabi seperti Rabbi saya Tovia Singer, ketika dia membaca pertama kali umur 18 dia cerita sama saya baca Injil
saya benar-benar prihatin membacanya. Saya ketawa tapi sedih juga. Kenapa mereka ini Kristen ini bisa berpikir seperti itu terhadap kitab suci? Padahal nggak begitu, gitu. Lihat tentang Immanuel yang ada di dalam kitab Matius. Immanuel di kitab Matius nggak ada hubungannya dengan Immanuel di kitab Yesaya, gitu. Jadi Rabbi Tovia berusaha menerangkan, menjelaskan dalam YouTube-nya dia bahwa ayat ini secara teks begini, konteksnya begini, begitu aja. Dia tidak akan memerangi mereka dengan kekerasan karena mereka sudah hidup dari pedang mereka. Nah, karena kita tahu keturunan Esau akan hidup dengan apa? Dengan pedang, begitu. Berarti respon dari teman-teman Yahudi ini tertawa di situ karena geli ya, dengan maaf cakap ya, keterbatasan atau bahkan kelongoran dari teman-teman Oten sendiri ya, yang membuat-buat terjemahan dari kitab suci kalian itu seperti itu. Ya. Jadi kesannya inilah dampak ketika kamu tidak berupaya mencari tahu. Betul. Dan karena kamu tuh malas untuk mencari tahu. Itulah alasannya Bang Billy. Yang paling lucu orang Yahudi itu mikir gini, Mesias itu Tuhan. Wah, itu orang Yahudi bahkan ketawa setengah mati. Semua Mesias itu manusia. Makanya dalam kitab Yesaya 11 atau 9 itu dikatakan roh Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya, roh pengetahuan akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi sang Mesias itu takut akan Tuhan. Sang Mesias dalam kitab Yesaya 11 kekuatannya melebihi kekuatan bersenjata. Di mana kekuatannya? Di mulutnya. Baca Yesaya 11 ayat 4. Dengan mulutnya, dengan lidahnya dia akan menghancurkan orang. Artinya apa? Dia akan menjadi orang yang lidah pahit. Ketika dia mengucapkan sumpah, orang itu akan kena sumpah. Begitu. Jadi nggak perlu seorang Mesias itu kuat, nggak perlu tentara, mujizat di mulutnya. Gitu. Tidak bisa digebukin dia. Bisa. Oke, ini saya tanya yang ketiga ini Bang Billy ya. Ini kejujuran, saya minta kejujuran dari Bang Billy sendiri untuk menjawabnya. Ini seandainya, ini hanya seandainya Bang Billy ya. Anaknya Bang Billy, ya, anaknya Bang Billy ternyata berpindah haluan nih, berpindah keyakinan nih. Ya. Ya, ada di anak pertama berkeinginan menjadi Muslim. Anak yang kedua berkeinginan menjadi Kristen. Abang udah berupaya nih supaya mereka jangan berpindah haluan. Bahkan maaf ya, abang sudah ancam dengan ini kan gitu kan. Tapi mereka tetap mau berpindah ini. Yang saya tanyakan, dalam pandangan Yahudi, ya, kalian itu lebih nyaman mana hati kalian? Lebih ikhlas mana kalian? Anak keturunan kalian itu berpindah ke Islam atau ke Kristen? Oke, jadi ini sudah pribadi pertanyaannya ya. Iya, iya. Ya, jadi kebetulan keluarga kita ini keluarga yang majemuk ya dalam iman. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Islam. Ya, bapak saya itu seorang pendeta Advent, ya, mantan pendeta Advent, tapi baru meninggal. Makanya di kuburannya nggak ada salib karena akhir-akhir hidupnya dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan itu, dia udah berdoa. Udah bukan kepada Yesus tapi kepada, dia nyebutnya Yahweh. Justru dia yang mengajarkan pertama kali saya waktu dia jadi pendeta dulu, waktu aktif, dia bilang Paulus ini tidak benar, kata dia. Kenapa dia? Karena dia bertentangan dengan Taurat. Masa iya dibilang Taurat itu kutuk. Nah itu dedi saya waktu dia masih jadi pendeta itu di Advent. Akhirnya dia sakit kan, stroke berapa, udah 9 tahun, baru kemarin dipanggil oleh Tuhan ya. Dan sempat saya semain ya, Shema dia, jadi Shema dia tahu Shema, dia tutup mata walaupun dia berat ngomongnya, Shema Israel Adonai Elohina Adonai Echad, dan dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu Echad bukan 3 begitu ya. Tapi jadi waktu meninggal itu ada saudara-saudara yang mau pakai apa namanya tuh, diformalin ya. Saya nggak kasih, harus cepet dikuburkan, nggak boleh lebih dari 1 hari. Oh jangan dong, ini kan ini saudara-saudara, nggak bisa. Saya yang anaknya, saya yang tahu, saya yang ngurus papa saya tahu. Jangan, kasihan. Kalau mau di apa namanya, mau diformalin lagi, disuntik ke badan, kasihan. Udah. Jadi meninggalnya itu jam 21.31 malam, jam 10 pagi udah dikubur gitu, dan tidak ada salib-salipan. Kayak gitu. Nah, ini pilihannya kemana ini Bang Billy? Ibu saya, ini pilihannya kemana ini? Ibu saya seorang muslimah sampai sekarang. Ibu saya
sama adik saya kandung orang muslimah. Kalau kalian ada di akun saya yang akun 3 juta saya itu ada adik saya. Jadi jika nanti anak saya Shalom ya, ada yang pindah haluan untuk menjadi Islam atau Kristen, saya lebih mendingan mereka menjadi Islam daripada harus menjadi Kristen, karena mundur apa menyembah manusia. Ya, benar itu Bang Yosef. Karena Islam itu bentukan Yahudi, betul. Oh gitu? Iya. Dari mana itu datanya? Ya. Bentar kita sapa dulu dia. Dia Islam apa Kristen ini, Bang? Kristen Saya ya. pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus, Bang Host, bukan pengikut agama. Terima kasih ya. Salam Yang saya kenal. tanyakan, kamu Islam apa Kristen? Saya pengikut Yesus, Bang. Oh, berarti nggak beragama ya? Iya, nggak ada agama saya, Bang. Oh, nggak beragama, yaudah, silakan. Salam damai sejahtera ya. Ya betul Ternyata itu Bang pengikut Yosef Yesus itu. itu. Bang Yosef itu udah betul, Ya. udah benar Bang Yosef Ya, udah benar. ternyata pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beragama gitu Bang wisdomnya. Iya betul, saya nggak ada agama saya Bang. betul, ya. Silakan. Bang Ada yang Yosef ini bertanyakan udah ke- benar, Bang Silakan. Yosef udah benar. Dia lebih suka saudaranya itu masuk Islam karena Islam itu bentukan Yahudi. Benar, saya Silakan. Jika anda menarasi dan mengatakan Dari Islam mana itu adalah narasinya? bentukan Yahudi, iya, saya minta silakan anda tunjukkan datanya dan anda memberikan penjabaran narasi-narasinya. Silakan Dinda Wisdom. Saya berharap anda ketika naik kemari berbicara tidak hanya berdasarkan omon-omon doang. Gitu. Silakan. Iya, karena Tuhan kan nggak punya agama, Bang. Itu aja logikanya, Bang. Tuhan nggak punya agama. Senget ini. Enggak, bener Bang. Yang agama itu hanya Islam. Itu bener Bang. Yang agama itu Iya. hanya Islam. Benar. Yahudi itu kan bukan Betul agama. nggak Yosef? Betul nggak Yosef? Betul. Yang agama itu Nah. cuma Islam. Tuh. Yang kita bahas ini kan gini Bang Billy. Dia katakan Islam itu yang menjadikan Islam itu Yahudi. Nah ini yang perlu kita. Nah, ini mau saya tanyakan. Kita sepakat Knowledge-nya memang dia, yang wisdom-nya agama dia. itu Islam, yang agama itu Islam. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 19, surah Ali Imran 85, surah Al-Maidah ayat 3, di situ tertulisnya din. Gitu loh. Ketika berbicara tentang Ibrahim, tertulisnya millah. Ketika berbicara kepada Bani Israel, tertulisnya Yahudi, bukan din. Jadi din itu memang Islam, tidak ada. Ya ini kalau kita berbicara ya secara jujur berdasarkan disiplin ilmu, ya secara konteksnya, ya benar Bang Billy. Yang agama itu cuman Islam memang. Di luar itu tidak dikatakan agama. Nah, yang jadi pertanyaannya, Wisdom ini tadi menarasikan gitu loh. Ya, Islam ini, agama Islam ini dilahirkan oleh Yahudi. Nah, ini yang kita minta pertanggungjawaban Anda. Silakan dijelaskan Wisdom. Silakan Wisdom. Anda dapat sumbernya dari mana itu? Wisdom. Wisdom, jangan macet kau Wisdom. Jelaskan. Yaudah, diturunkan aja moderator kalau nggak mau ngomong Wisdomnya. Turunkan aja moderator. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Billy aja biar dapat tambahan ilmu kita ya. Terus yang berikutnya gini Bang Billy, yang mau saya tanyakan Bang Billy ya. Yang mau saya tanyakan ke Bang Billy-nya. Tunggu aku mau izin Silakan, turun. Le. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Indah, aku ada mau urusan sebentar, nantilah aku naik lagi. Aku izin turun ya, ya. Itu aku izin turun. Saudaraku semua. Bang Bel, terima kasih Bang Bel. Assalamualaikum. Oke, Bang Billy yang mau saya tanyakan gini, teman-teman Kristen itu kan sering kali fitnah, bukan sering lagi, selalu memfitnah umat Islam dengan perlakuan kita, sikap kita mencium Hajar Aswad yang di Mekah sana. Mereka memfitnah kita umat Islam itu menyembah batu. Saya setiap pagi mencium ini. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini Bang Billy. Saya mencium ya. Karena ada nama Hasyim di sini. Ya, yang saya tanyakan gini Bang Billy, yang mau saya tanyakan. Orang-orang Yahudi terdahulu di zamannya Nabi Muhammad SAW sampai dengan orang-orang Yahudi di zaman sekarang, pernahkah menganggap kami umat Islam ini menyembah batu Hajar Aswad ketika kami menciumnya?
Ya, dengerin kata Rabi saya ketika podcast dengan Donitan. Orang Kristen yang menyebut orang Islam itu menyembah Hajar Aswad is a stupid. Itu kata dia ya, kata beliau tuh. Kata beliau. Saya lebih percaya kepada guru saya dong, gitu. Nah, Jadi jelas teman-teman ya, narasi yang pernah saya sampaikan, cuman oten-oten pemakan B2 lah yang memfitnah kita seperti itu. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang Yahudi, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak pernah ya menjadikan perbuatan Nabi yang mencium Hajar Aswad itu sebagai senjata untuk menyerang Islam, bahkan menghancurkan ajaran Nabi itu sendiri. Karena apa? Hal seperti itu sudah dilakukan dari dahulu. Kemuliaan atau memandang mulia itu Hajar Aswad itu tadi, tapi bukan bentuk dalam penyembahan. Itu tidak ritual penyembahan gitu loh. Tapi abu-abu B2 zaman sekarang inilah yang mereka berkelompok ke dalam oten yang memfitnah kita menyembah batu hitam. Sementara Yahudi, ya, Yahudi sendiri itu tidak pernah memandang umat Islam sendiri menyembah batu hitam. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Billy, silakan abang jelaskan nih Bang. Mana tahu nih ya, sama ini ya dengan niatnya itu kenapa mencium itu tadi, historikalnya mana tahu sama dengan Islam. Abang tadi kan bilang cium batu itu tadi gitu loh. Yang saya tanyakan, kenapa mencium batunya Bang? Apakah itu bahagian dari penyembahan abang terhadap batu yang abang cium itu tadi? Silakan. bukanlah, kita mencium ini karena di dalamnya ada Taurat, pertama ada kitab suci. Bukan kita menyembah kitab suci, tapi kitab suci ini akan selalu ada di kepala kita, di otak kita, dan di hati kita. Makanya perintahnya di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab, hendaklah engkau mengikatkan itu pada lenganmu dan pada dahimu. Inilah dia namanya. Karena kalian nggak tahu itu. Inilah orang yang dibilang, hendaklah engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan hendaklah engkau mengikatkan itu di lenganmu dan di jidatmu. Ini dia barangnya. Apa di dalamnya? Taurat. Nah, kenapa di kepala? Supaya diingat sama kita. Kenapa di sini dekat hati? Supaya juga meresapi dengan hati kita. Begitu. Kita menciumnya. Yang kita cium Itulah filosofinya, gitulah Bang Billy ya. Betul. Nah, terus ini yang lain itu mau bertanya teman-teman silakan ya, tapping di TikTok pun boleh, di YouTube pun boleh. Orang-orang Kristen itu nggak tahu apa yang mereka baca, itu mereka nggak tahu gitu. Kayak tadi, hendaklah engkau mengikatkan pada lenganmu. Apaan ya? Maksudnya apa ya? Nah, itu barangnya, tefilin namanya, tefilin. Dan iya, dan penjelasan itu mereka tidak akan dapati ketika mereka tidak belajar terhadap Taurat lisan gitu Bang Billy kan? Betul sekali. Dari Taurat lisan lah abang bisa dapat pemahaman itu teman-teman Yahudi tadi kan? Jadi, nah berarti sama kita teman-teman, ya. Gitu loh. Nabi kita menjelaskan itu di dalam gitu loh. Itulah salah satu kemudahan ketika suatu din itu diturunkan, ajaran itu diturunkan dibawa oleh para nabi. Sementara teman-teman Oten kan nggak punya nabi nih. Ya silakan, mau dijabarkan lagi dari Bang Billy, silakan. Oke, jadi Taurat itu ada dua, Taurat Shebi Alpe dan Taurat Shebi Ktaf, Taurat yang tertulis dan Taurat lisan. Nah, Taurat lisan itu atau Taurat oral Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa-bangsa atau Oten terutama. Ya, makanya yang paling memahami Taurat secara teks dan konteks pasti orang Yahudi. Nah, misalnya di dalam kitab Taurat itu kan ada Abraham, ibunya namanya siapa? Nggak tahu, nggak tertulis namanya. Ibunya Raja Daud namanya nggak tahu. Semua itu ada dalam oral Torah. Kisah soal waktu Kaleb dan Yosua ingin menghancurkan Yeriko ya. Bagaimana caranya? Nah, mereka ke sana dan mereka melihat, orang-orangnya seperti raksasa. Kita nggak mungkin menang lawan mereka. Kita seperti grasshopper, seperti belalang di hadapan mereka. Terus kata Kaleb dan Yosua, jangan takut, kita pasti menang karena yang menjaga mereka telah meninggalkan mereka dulu. Siapa yang menjaga mereka ini? Kan nggak ada di dalam Alkitab penulis siapa orang itu, sosok itu. Nah, di dalam oral Torah kita tahu itu adalah Nabi Ayub, Iov. Kenapa begitu? Karena
Ayub ini adalah the righteous gentle, orang goim yang soleh, yang dianggap soleh oleh Tuhan, ya, dianggap suci oleh Tuhan. Makanya kalau dia berdoa nanti, maka Israel akan bisa masuk ke tanah Kanaan karena ada nabinya. Makanya setiap negara itu, setiap daerah itu, setiap bangsa itu punya nabi-nabinya sendiri. Misalnya Bileam, nabi juga dia, bangsa Moab. Jadi Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dalam Alkitab cuma bilang begitu. Tapi siapa orang yang melindungi Kanaan? Ayub. Dari mana kita tahunya? Dari sini. Midras, oral Torah. Jadi nggak bisa terpisah. Lanjut. Masya Allah. Sebelum kita sapa ini ya si Jeremiahnya, satu pertanyaan lagi nih Bang Billy. Saya mau tanya ke Bang Billy. Bang Billy, adakah nabi-nabi dari Bani Israel menubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, dilahirkan oleh rahim manusia, lalu mati untuk menebus dosa? Tidak ada satupun nubuatan bahwa Tuhan akan turun menjadi manusia untuk menebus dosa. Nggak ada itu. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi pertanyaan. Malah tahu teman-teman Kristen itu nggak dengar tadi Bang Billy kan terkadang memang mereka itu kan agak lelet dia mendengarnya. Bang Billy, saya tanya sekali lagi, pernahkah ataukah adakah yang didapati dari teman-teman Yahudi, nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel menubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, dilahirkan oleh rahim manusia, lalu mati untuk menebus dosa? Pernahkah nabi-nabi dari Bani Israel mewujudkan itu? Tidak ada, mulai dari Musa sampai ke sini nggak ada yang pernah mengajarkan hal seperti demikian. Nubuatan seperti demikian nggak ada dalam tanah. Berarti benar. Kenapa mereka begitu? Karena terjemahan, sekali lagi kita barusan baca kan, Tuhannya turun sendiri menyelamatkan. Yesaya 63 itu ayat 9. Itu padahal yang dikirim oleh Tuhan malaikat untuk menyelamatkan mereka. Itu dari situ mereka salahnya juga. Tuhan turun gitu untuk menyelamatkan mereka. Itu disapa dulu tamu barunya itu yang baru bergabung, mana tahu dia teman Kristen kan yang mau bertanya. Selamat siang. Jeremia. Mande. Siang. Oh, telat Bang, lama banget. Saya turunkan lagi. Kayaknya teman-teman dari kita Kristen itu naikkan lagi moderator. Naik lagi Bang. Kita buka ruang ya buat teman-teman Kristen yang mau belajar, silakan. Ya, jangan menghujat lah. Mau bertanya silakan. Kalian kan sering kali mengklaim kedekatan kalian, kesamaan kalian antara dan hubungan kalian dengan Yahudi. Ini kita hadirkan hari ini Yahudinya. Alhamdulillah, bukan kita hadirkan memangnya. Alhamdulillah Bang Billy-nya mau berkunjung ke Komale Bang Faruk. Oke, Idol 77, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Izin Bang, mau nanya beberapa hal sama Suaranya Yosef, dikuatin Bang. Boleh nanya ke Bang Yosef? Silakan Bang. Ya. Mau nanya gini Bang Bil. Israel sama Yahudi itu sama nggak Bang? Israel itu nama bangsa ya. Yahudi itu Yehuda, suku dari anak-anak Israel atau anak-anak Yakub. Oke. Satu lagi boleh Bang? Ya, go ahead. Untuk yang ini Bang, isu-isu yang sekarang ini terjadi ya antara Palestina dan Yahudi, itu sebenarnya dilandasi agama apakah politik? Ya politik lah, itu perebutan tanah, ada kakak perebutan warisan itu wajar. Oke, siap Bang. Assalamualaikum, terima kasih Bang Faruk. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purul, selamat siang Purul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Mbak. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya sama Joseph ini Bang. Bang Yosef. Iya, ini tadi ini menurut pendapat Kristen, di saat meninggalnya orang Kristen tersebut, dia tidak langsung dikubur itu. Mungkin ada yang nyanyi-nyanyi sambil nangis-nangis, jingkrak-jingkrak.
Katanya itu tradisi Yahudi itu katanya. Apa benar itu, Bang Yosep? Nggak boleh. Jadi kalau meninggal, ketika kita datang ke orang yang berkedukaan, bahkan kita nggak boleh membelakangi jenazah, nggak boleh. Kita harus berjalan mundur ketika kita mau pergi, nggak boleh. Kita memantatinya, apalagi joget-joget, nggak boleh. Karena apa? Orang yang meninggal itu adalah orang yang paling depresi. Belum pernah ada depresi yang pernah dia rasakan di dunia ini selain kematian. Sangat menyeramkan dan menakutkan dan membuat dia shock ketika rohnya berpisah dari jasadnya. Apakah masih ada di sekitar situ? Masih ada mereka di dekat situ, masih melihat, masih mendengar. Makanya tradisi Yahudi tidak boleh kita ngobrolin hal-hal yang jahat-jahat dia lakukan. Kalau kita omongin hal yang baik karena dia sedang stres. Ya, jadi misalnya kita, orang ini dulu pernah nolong saya loh, begini. Dulu saya pernah dikasih makan sama dia. Itu bagus. Jangan kita ngomongin kejelekannya, begitu. Apalagi joget-joget nggak boleh, nggak boleh. Iya. Berarti kalau mendengar begini nggak jauh konsepnya daripada Islam ya. Salah satu pahala yang terbesar adalah ialah mengantar jenazah. Itu pahala yang besar salah satunya. Ada beberapa, salah satunya itu mengantar jenazah. Oh ya enggak. Oh sama berarti ini konsepnya di Islam ini. Berarti itu gimana itu kalau pendapat oten-oten itu katanya demikian itu? Itu berarti menyalahi itu, tidak seperti adat istiadat di daerah Yahudi berarti. Ya kan mereka kan misalnya kayak di Manado. Kalau di Manado ada kematian itu nyanyi-nyanyi, karaokean, mabuk-mabuk, minum-minum, pesta mereka tuh di Manado tuh. Jauh-jauh Manado Bang Billy, di adat Batak juga nyanyi-nyanyi. Hah, masa? Iya, adat Batak. Jadi sahur matua. Opungku waktu meninggal pesta. Potong kerbau tapi bukan potong babi. Astaga. Jadi pesta ada 5 hari lah opungku meninggal baru dikuburkan. Jadi sebelum dikubur, setelah pesta-pesta baru dibawa ke gereja besoknya baru dikuburkan. Padahal orang yang mati itu ya. Nih menurut ajaran di dalam Talmud dan Midrash ya. Ketika orang itu mati, rohnya sama jasadnya disatuin kembali. Karena kenapa? Di dalam kubur ya. Badan tubuh ditanya, kenapa kau melakukan dosa begini? Oh bukan saya nggak bisa hidup tanpa roh. Tuh roh yang membuat itu semua. Lalu roh ditanya, roh kenapa kau membuat orang ini berdosa? Lah bukan saya yang bergerak melakukan badan ini loh, bukan saya. Akhirnya disatukan kembali antara roh dan badan dan menerima hukuman. Itu ada di dalam oral Torah. Iya. Sungguh cukup jelas penjelasannya. Agak mirip-mirip ya Bang Purul ya. Ya mirip ya, cuman makanya benar. Ya makanya benar ya, Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini tidak menyelisih ajaran para nabi. Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan ajaran para nabi, melanjutkan ajaran para nabi. Maka jelaslah penjelasan Allah dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Maidah. Kalau kita baca itu runutannya kan, dimulai dari Taurat, bercerita tentang Taurat, kan gitu, Injil, lalu Al-Quran gitu loh. Di dalam surah Al-Maidah 43 sampai dengan 48 kalau teman-teman baca itu. Ya, Masya Allah. Mungkin Pak Pendeta Yunus ada yang mau ditanyakan Pak Pendeta Yunus? Ya, Bang Baru. Pak Pendeta Yunus. Saya turun dulu ya. Saya nyimak di bawah aja nih. Mungkin ada oten-oten yang lain mau. Ya, Bang Purul. Banyak Bang. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di TikTok ya, Bang Faruk kembali minta tolong lagi buat teman-teman, tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Insya Allah. Kenapa saya live-kan ini di YouTube? Karena saya yakin dan percaya ya, ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita teman-teman, gitu loh. Dan insya Allah saya rekam ini di YouTube, saya akan upload. Tujuannya apa? Ini akan menjadi kontran ketika mereka umat pemakan B2 berupaya memfitnah kita, menghina kita, bahkan menebarkan syubhat terhadap ajaran Islam itu sendiri. Maka kita rekam di dalam channel YouTube-nya kita teman-teman ya. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman yang ada di TikTok. Tolong bantu teman-teman tap-tap layarnya. Akun ini bukan akun anti rungkat teman-teman.
sangat rentan ini rungkat. Saya udah pertaruhkan siap, yaudah kalau memang ke band gitu loh, agar syiar ini bisa disampaikan kan. Tapi saya di waktu yang sama saya minta tolong teman-teman dukungannya, supportnya, supaya akun kita kuat. Tap layarnya teman-teman, love orange-nya teman-teman ya, di share komalnya teman-teman, terutama love orange itu teman-teman ya, itu sangat penting ya, dan tap layar itu untuk kelanjutan dari komal ini. Oke Pak Pendeta Yunus, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bang Billy Yahudi, silakan Pak Pendeta Yunus. Oh, ini Bang Billy Yahudi ya, agama Yahudi. Iya. Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya, terima kasih ya Pak. Soalnya pertanyaannya mudah ya. Kenapa di dalam Yahudi ya, khususnya di kepercayaan, apakah mereka percaya Yesus sebagai juru selamat? Itu saja. Penyelamat Israel itu Hashem itu sendiri. Hashem dikatakan Hashem surveguali, Tuhan adalah penyelamat kita gitu. Jadi penyelamat Bani Israel dari zaman dulu ya, mulai dari zaman Israel di Mesir, yang menjadi penyelamatnya siapa? Tuhan itu sendiri lewat Nabi Musa. Setiap zaman selalu yang menyelamatkan Israel itu adalah Tuhannya sendiri, bukan Yesus. Kalau kita menyebutnya Yahweh kan nggak boleh disebut karena ada perintah ketiga, lo tisa et Hashem Elohim kilo enake et Hashem Elohim. Dengan engkau menyebut nama Hashem Elohimmu dengan sembarangan. Nah, orang Yahudi ketika melihat huruf YHWH, ketika diskusi ngobrol biasa santai gini, kan menyebutnya dengan kata Hashem. Tapi ketika dia dalam ibadah Sakharit bin Khafe Arfid, maka akan menyebut sebagai Elohim, Adonai, gitu. Dan tidak pernah ada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya leluhur kami yang namanya Yesus, itu tidak ada gitu. Itu Yesus itu kan Tuhan di abad 1 itu. Iya. Jadi maksudnya di Yahudi hanya pegang 5 kitab Taurat saja. Tanakh, Pak, kitab para nabi dan kitab Nevi'im dan Ketuvim, puisi atau syair-syair seperti Mazmur, ratapan dan sebagainya, Amsal dan sebagainya, itu termasuk di dalam kategori Ketuvim. Kalau kitab Injil tidak ya, kitab Perjanjian Baru tidak. Tidak. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang berbunyi gini, berfirmanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Tapi kalau Torah, berimanlah Tuhan kepada Musa, kepada nabi-nabi lain. Itulah firman Tuhan secara letterlek. Oh iya. Jadi sampai sekarang masih tunggu Yesus Kristus ya, yang datang kedua kali. Enggak, yang nunggu Yesus kan kalian. Kita sih nggak nunggu Yesus. Oh iya. Yang kita tunggu itu sekarang, kalau dalam konsep Bapak kan Mesias itu Tuhan, betul? Iya. Nah, kalau Bapak baca dalam kitab Yesaya 11 ya, dikatakan roh Allah ada padanya, roh hikmat, roh pengetahuan akan Tuhan ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi sang Mesias itu takut akan Tuhan, bukan dia itu Tuhan, begitu Pak. Iya. Jadi ya, wah luar biasa ini. Yahudi cuma tidak menerima Injil ya, tidak menerima kitab Perjanjian Baru. Betul Pak. Iya. Karena kan sebelum ada Injil, kitab Torah itu sudah ada lebih dulu. Para Yahudi dari zaman Musa, terus zaman Nabi Maleakhi sampai raja yang terakhir, Raja Yekonia, itu Tuhannya bukan Yesus. Itu masalahnya Pak. Jadi ya, Tuhan ini sudah jelas. Tapi ini juga Bang Billy. Izin Bang Billy, saya potong sebentar Bang Billy. Pak Pendeta Yunus ini sebenarnya terlalu offside ya, nanyanya ke Bang Billy Yahudi. Apakah menerima Bible atau tidak? Kan gitu. Sebenarnya Pak Pendeta Yunus selaku Kristen, andai kan bertanya kepada Yesus pun, Yesus, apakah kau
menerima dan menyampaikan Bible, Yesus pun mengatakan tidak pernah juga. Yesus sendiri Nah, ini tidak pernah menerima Pak Billy, Bible, menyampaikan Bible gitu loh. Pak Billy, ini yang menjadi pertanyaannya bagi kenapa teman-teman Islam tidak percaya Bible tapi selalu berkata-kata banyak ambil dari Bible itu. Kenapa ya Bang Billy? Coba tanya dulu. Loh, nanyanya ke sini ya, jangan ke Bang Billy kalau pertanyaan itu. Cuman Ya ada yang tersinggung guys. yang Islamnya. Mana Pak Pendeta? Kok nanya ke Bang Billy-nya? Begini Pak Willy, kenapa sih agama Islam selalu bicara-bicara kitab-kitab Oh perjanjian gampang, baru? karena kalian memakai nama Tuhan mereka, Allah. Itu. Nah, itu benar itu. Tapi kita tidak panggil Allah, kita panggil Allah Bapa, Tuhan Yesus dahsyat. Ya kan tulisannya ALLAH Pak. Makanya kalau mau jujur kembali ke teks asli maka Tuhannya bernama Theos atau Kurios itu Pak. Yang benar begitu. Iya. Karena nama bagi mereka itu sembahan, kalau bagi kami itu nama itu hanya gelar. Jadi bedanya itu. Pernyataan itu yang tambah menyakiti perasaan teman-teman Muslim, kami umat Muslim, Pak Pendeta. Jadi gini, saya coba menjelaskan kepada Bapak Pendeta Yunus dengan bahasa bayi. Kalau Pak Pendeta Yunus nggak bisa memahami dengan bahasa bayi ini pun, saya pun nggak ngerti dengan bahasa apa lagi saya menjelaskan ke Pak Yunus ya. Yang pertama, Yunus ya. ALLAH itu bersumber dari bahasa Arab. Ya, yang artinya nama sesembahan umat Islam. Itu bukan bahasa Indonesia. Bukan saya yang mengatakan, itu KBBI sendiri yang mengatakan. Ya. Sesuatu yang maaf cakap kurang ajar ketika kalian mau menerjemahkan kitab kalian yang Yunani ke Indonesia. Tapi bahasa yang digunakan itu bahasa Arab, nama sesembahan kami pula lagi tuh. Nah, hal itulah salah satu alasan kenapa perdiskusian ini terjadi, gitu loh. Tapi ketika kalian bangga bisa berdiri, contoh sama Bang Billy, kita nggak ada perdebatan sama Bang Billy gitu loh, karena mereka itu percaya gitu loh, percaya diri dengan jati dirinya sendiri. Tapi kenapa kalian tidak mengucapkan Tuhan kalian itu dengan panggilan Theos, Kurios gitu loh? Karena dalam original teks kitab kalian itu kan tertulisnya Theos. Sementara kalau ditarik kepada apa yang diajarkan oleh Yesus yang orang Yahudi, Yesus sendiri nggak pernah mengenalkan Tuhan dengan nama Theos. Karena kata Theos itu berasal dari bahasa Yunani. Yesusnya orang Yahudi, berbicara bahasa Aramaik gitu loh. Yesusnya aja nggak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Theos, lalu datang orang Roma memperkenalkan Tuhan kepada kalian dengan nama Theos. Mungkin kalian malu menyebut Tuhan kalian, ya Theos, ya Theos. Mungkin kalian malu kan? Karena apa? Kalau translate ke Indonesia, Theos itu dewa. Kalau kalian mau mengindonesiakan kata Theos itu, berarti kan berdoanya, ya dewa, ya dewa. Malu kalian kan? Supaya seakan-akan dianggap kalian bertuhan, kalian japlok di dalam perjanjian baru nama Tuhannya orang Islam. Dalam perjanjian lama, dalam nama Tuhannya orang Yahudi. Jadi antara kami umat Islam, antara kami umat Islam dengan Bang Yahudi, Bang Billy selaku Yahudi, kami adalah korban. Korban dari siapa? Korban dari kalian. Kami korban. Gitu loh. Korban dari pelintirannya kalian. Ini saya menjelaskan dengan bahasa bayi loh Pak Yunus. Kalau Pak Yunus terima kasih bahasa bayinya. Masuk namanya nih, namanya itu sebenarnya bukan Yunus, namanya Yona atau ya Yona, bukan Yunus. Ya iya, betul itu. Pertanyaan berikut lagi, Pak Billy. Ya. Ya Pak Pendeta gimana? Mengenai tata ibadah ya, kalau saya tahu Taurat itu ibadah ada persembahan, ada ruang Maha Kudus, ada pelataran, ada ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci. Kira-kira masih ada enggak itu di Yahudi?
Oke, sebelum bait suci itu hancur di zaman Hosea sudah menubuatkan bahwa Israel akan lama tanpa imam, tanpa korban bakaran, tanpa baju efod sampai datang Mesiasnya nanti dalam kitab Hosea itu. Nah, di kitab yang sama juga Nabi Hosea mengatakan bahwa kiranya mulut kami sebagai ganti korban bakaran, korban sembelihan. Dengan cara apa kami? Dengan cara kami berdoa sehari 3 kali. Korbanot dilakukan biasanya di pagi dan petang, sore menjelang malam gitu ya, jam 4 atau jam 5. Ya. Minha dengan sakharit, pagi dengan petang. Kalau malam nggak ada. Itu untuk korbanotnya. Orang Yahudi ketika dia berdoa pagi, dia membacakan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Imamat tentang korbanot, ya. Dimulai dengan mencuci tangan. Nah, dikatakan dalam kitab Torah, hendaklah engkau membuat bagimu suatu wadah yang terbuat dari perunggu, dan engkau harus isi air di dalamnya. Dan Harun dan anak-anaknya haruslah mencuci tangan dan kaki mereka supaya mereka tidak mati. Nah, jadi kenapa orang Yahudi itu harus mengambil air sembayang atau netilat yadaim sebelum dia berdoa? Karena para imam dahulu sebelum melakukan tugas keimamatan atau berdoa dekat dengan Tuhan, mereka harus mencuci tangan dan kakinya. Itu landasan orang Yahudi kenapa harus mengambil air sembayang atau netilat yadaim. Ada berkatnya. Baru kata Adonai Elohim melech haolam asyir kidishan b'mitzvah fesfanu al netilat yadaim. Amin. Begitu Pak Pendeta. Ya, izin Pak, mengenai korban Nang, itu kan tentang kebiasaan ya, mungkin atau menghadap Tuhan lewat. Kalau saya tahu dalam imamat itu kan ada korban persembahan, korban itu masih ada atau tidak lagi? Oh ya, untuk melakukan perpuluhan atau maser itu harus ada bait sucinya, harus ada imamnya. Karena yang berhak menerima perpuluhan itu bukan pendeta. Sekali lagi saya ulangi, yang berhak menerima persepuluhan atau maser bukan pendeta, tapi siapa dalam kriteria kitab Torah? Yang pertama ialah orang asing yang tengah-tengahmu, kedua ialah janda dan anak yatim. Itulah yang harus kau berikan, bukan kepada pendeta. Itu. Jadi kalau begitu Bang Billy, waduh, berarti selama ini pendeta kau makan uang hasil janda, kau makan uang hasil untuk anak yatim. Parah kau Pak Pendeta Yunus, berarti uangnya kau makan selama ini haram. Lanjut Bang Billy. Ya, jadi dan tidak boleh hasilnya uang ya, hasil uang harus membawa hasil ladang atau hasil ternak gitu buat maaser. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pembuangan yang jauh? Mereka membawa uang dan setelah sampai di dekat bait suci, mereka membeli itu gandum atau kambing atau domba, baru uangnya diganti dengan itu. Tetap dari hasil ladang atau hasil ternak gitu. Dan dari semua itu harus ada bait sucinya. Makanya sekarang tidak ada. Bagaimana cara orang Yahudi ya memberikan sedekah? Karena dikatakan di dalam kitab Amsal, sedekah melepaskan orang dari maut. Begitu Pak Pendeta. Jadi sekarang sifatnya hanya sedekah. Sedekah dalam bahasa Ibrani itu artinya kebenaran, sedek. Oh, berarti gitu Bang Billy ya, izin Bang Billy ya, berarti dengan sedekah saja bisa memutuskan orang dari maut. Tak harus dengan membunuh Tuhan Bang Yudi ya, Bang Billy ya. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen ya, sebenarnya orang-orang Kristen itu banyak bersedekah mereka, tapi mereka tidak tahu ayat di dalam kitab Mazmur dikatakan sedekah melepaskan orang dari maut. Karena habis sedekah, kita sebutnya sedekah. Sedekah itu artinya kebenaran. Jadi orang yang bersedekah itu dianggap orang benar, begitu. Oke, ada lagi Pak Yunus kalau ada. Melkisedek ya Bang Yosep ya. Melkisedek kan dari kata sedek, sedekah ya Bang Yosep ya. Oh ya, benar. Sedek itu artinya benar. Sedek artinya benar. Sedek jadi, sedekah ya Bang ya. Ya, sedekah itu dari kata sedek ya Bang ya. Iya, betul. Atau kebenaran. Ya, kalau di dalam Islam pun Bang Billy, sodako itu pun itu artinya benar. Oh iya, karena
Karena Allahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka Bahasa saudara, Arab Tapi dengan bahasa tapi Ibrani. tidak ada satu orang pun manusia. Kenapa? Nggak ada manusia satu orang pun yang sedek. Yang sedek, yang benar. mungkin saya mau bertanya Bang. Itu Ya, yang Bang bunuh Tuhan. Sedek gila. Bang Billy, mungkin saya mau Blokir bertanya. ini nggak nyambung si blokir ini, aduh. Sabar dulu Bang, Wisdom. Ini saya mau bertanya nih tentang baptis ini Bang Billy ya, tentang historical baptis ini. Yang saya tanyakan, adakah korelasi antara Yahudi dengan Kristen perihal tentang baptis ini Bang Billy? Oke, baptis itu asal usulnya dari Judaism, mikveh namanya ya. Mikveh, merendamkan diri dalam sebuah kolam khusus namanya kolam mikveh. Kalau dia tidak ada kolam mikveh di rumah, dia pergi ke sungai atau ke laut. Harus airnya mengalir. Airnya Bang ada Billy, dan mengalir. di zaman Udah sabar dulu. Nah, mikveh itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan melakukan mikveh atau merendamkan dirinya ke dalam kolam penyucian ketika sebelum Sabat hari Jumat. Mereka akan merendamkan dirinya di kolam dengan bacaan. Ada bacaannya. Baru itu mereka menjadi tahir. Perempuan ketika dia haid the mens ya, 7 hari 8 harinya dia harus merendamkan dirinya di dalam kolam mikveh dan menjadi tahir, baru dia bisa bergabung lagi bersama suaminya. Kalau tidak, dia tidak boleh berdekatan. Kalau dalam rumah orang Yahudi itu biasanya ada 2 tempat tidur. Nih, rumah saya ada 2 tempat tidur nih. Ya, jadi nanti ketika istrinya itu mens, dia tidak boleh tidur dengan suaminya, harus misah. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perempuan pada waktu itu dianggap sedang dalam keadaan kotor gitu. Maka tidak boleh, ada yang kalau yang strict nggak boleh memegang Torah scroll, nggak boleh dipegang karena masih dalam keadaan tame atau najis gitu. Arti gini Bang Billy ya. Yang saya tanyakan kembali begini Bang Billy. Apakah tradisi baptis itu masih dilakukan oleh teman-teman Yahudi sampai sekarang? Itu mikveh, tapi kita melakukannya sendiri, bukan ada orang yang naruh kepala kita dipegang terus kita dicemplungin gitu, enggak. Kita sendiri. Jadi sebelum Sabat atau ketika habis berhubungan intim suami istri, itu kan kotor tuh, itu najis. Jadi harus berendam, harus mencelupkan diri ke kolam mikveh. Baru dia bisa sembayang. Kalau enggak dia najis sampai matahari terbenam. Tuh, begitu tuh. Jadi nggak bisa sembayang siang dia. Karena dalam Bang keadaan Faruk jangan masuk Yahudi Bang Faruk. gitu. Begitu Bang Faruk. Islam kayak jinabat itu ya. Kenapa? Kalau dalam Islam itu kayak jinabat itu. Apa itu? Ya itu. Ini Islam apa Kristen? Islam. Oh. Boleh izin tanya Bang Billy? Bang Billy tadi menyampaikan kalau kitabnya Tanah itu ada 5 atau gimana itu? Itu kalau di perjanjian lama kan ada berapa? 39 kitab. Itu gimana? Apa semua perjanjian lama atau hanya sebagian atau gimana Bang Billy? Kalau Judaism tuh cuma 24. Ya, tidak ada satu misalnya. Yang menjadi banyak kan itu karena ada satu Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja gitu. Jadi banyak sebenarnya. Kalau Judaism itu hanya 24 kitab gitu. Dari kitab Bereshit, Kejadian sampai kitab Tawarik, apa namanya? Aku lupa bahasa Ibrani-nya. Kitab 2 Tawarik. Oh, cuma 24. Kalau terkait dengan penyaliban Yesus itu ada nggak Bang Billy? Ya nggak ada, Yesus tidak pernah pertama yang perlu dicatat baik-baik, Yesus tidak pernah tertulis di dalam kitab Tanah, dalam kitab Taurat nggak ada nama Yesus tertulis. Pertama itu. Kedua, tidak ada satupun nubuat Yesus setengah secuil pun di dalam seluruh kitab nabi-nabi Israel. Tuh, nggak ada Yesus di dalam kitab nabi-nabi Israel. Kalau Gigi, biarkan Pak Yunus dulu ya. Oh ya, Kan ya, ada Kristen. maaf. Lanjut Pak Yunus, lanjut. Pak Yunus silakan. Iya. Jangan sampai rungkap perpuluhan. Nggak apa-apa.
Pak Yunus, apakah Pak Yunus masih menerima perpuluhan dari jemaat? Iya, masih untuk pelayanan. Oke, apakah Pak Yunus sudah tahu aturan di dalam Taurat soal perpuluhan itu hanya diberikan kepada orang Lewi, anak yatim, janda, dan orang asing? Iya, sudah saya tahu, Pak. Tahu ya, bagus. Makanya perpuluhan itu tidak dipakai, hanya persembahan saja untuk personal pelayanan. Itu ketika dipergunakan untuk persembahan, ya orang-orang yang melakukan persembahan di situ masuk dalam kategori anak yatim dan juga janda-janda, Pak Yunus gitu. Berarti dalam pandangannya, ya kan kalau didedikasikan untuk pelayanan, persembahan kan gitu. Berarti Pak Yunus ini masuk dalam kategori yang mana ini? Anak yatim apa janda ini Pak Yunus ini? Cuma Yatim rohani Bang Faro, yatim rohani. Kan Pak Yunus? Yatim rohani kan Pak? Tidak, gini. Memang ada tiga kotak yang kita pakai, yaitu persembahan, perpuluhan, dan misi. Misi ini kan penginjilan yang kita pakai. Nah, kebetulan perpuluhan itu kita pakai khusus untuk pelayanan. Persembahan itu kita pakai untuk operasional pelayanan, gitu. Kalau untuk perpuluhan ya kita fokus kepada bantu jemaat yang susah, gitu. Seperti yang disampaikan Pak Billy itu ya, saya lakukan itu. Coba Pak Om Faruk dibukakan Ulangan 14 ayat 29. Ini soal ketetapan soal maaser atau perpuluhan. Coba buka itu. Aku habis perangkat. Aku pakai 3 HP ini sekarang ini. Ulangan. Habis perangkatnya ini HP yang ketiga. Ulangan. Ini HP yang kedua. Ulangan 14 ayat 29. 14:29. Ayat 28 dulu ya, 28 29 dah situ. Bukannya 28 dulu, berarti dari 28. 28 29 14 28 29. Pada akhir setiap tahun ketiga, kamu harus mengeluarkan seluruh persepuluhan dari hasil panenmu tahun ini dan menyimpannya di kotamu. Orang Lewi, karena itu ia tidak mendapat bagian atau warisan di antaramu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di kotamu. Aku datang dan makan sampai kenyang, supaya Tuhan Elohim memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu yang kamu lakukan. Ya, jadi itulah kriteria yang bisa menerima persembahan dan persepuluhan. Gimana Pak Yunus? Ya, saya karena saya gembala, saya mengatur pelayan saya seperti itu. Dan tadi saya sampaikan. Begitu. Masih makan uang perpuluhan Pak Yunus? Tidaklah. Benar enggak? Pak Yunus? Tidaklah, saya atur seperti itu. Karena kami kan benar ya. Kami kan GBI kan mengatur personal masing-masing. Makanya kan tadi saya tanya di awal, Pak Yunus masih menerima perpuluhan enggak? Katanya masih. Itu kan makanya, Pak Yunus. Nah, enggak konsisten. Kan saya sampaikan tadi dalam kotak kami itu ada kotak perpuluhan. Tapi pengaturannya kami atur seperti itu, Pak. Itu.
Iya, karena zaman sekarang pendeta-pendeta itu subur dari perpuluhan, persembahan. Lihat aja, gaya pendeta-pendetanya mobilnya mewah, jemaatnya jalan kaki kismin, jadi miskin. Karena apa? Kalau dia punya 1 juta, dia harus kasih 100.000. 10 juta, ya 1 juta. Terusan sampai misalnya dapat berapa ratus juta, harus memberi persembahan. Jadi yang lebih baik daripada memberi kepada gereja, karena gereja tidak ada hubungannya dengan Taurat ya. Ada hal yang lebih baik teman-teman Kristen di bawah kalau kalian mendengar, menurut Taurat yang berhak menerima itu adalah orang Lewi, anak yatim dan para janda. Sementara orang Lewi sekarang belum kumpul karena bait suci belum dibangun, tapi orang anak yatim dan para janda yang susah selalu akan ada sampai kapanpun. Lebih baik kalian memberi pemberian kepada anak yatim itu lebih mulia gitu. Seperti itu kalau dalam ajaran Yudaism itu seperti mengutangi Tuhan. Tuhan nggak mau punya utang, pasti langsung dibayar itu. Begitu, daripada kita memberi kepada oknum pendeta yang berbalik, yang bersembunyi di dalam nama jemaatnya gitu, teman-teman. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Mana wabarakatuh. Pak Yunus? Pak Yunus. Oke. Iya. Nah, jadi mulai sekarang Pak Yunus jangan minta perpuluhan ya, jangan makan uang perpuluhan.